Awal chapter kita ditunjukkan ada anak laki-laki berlari di jalan sambil membawa sebuah kotak. Putus asa, mengatakan bahwa ia harus segera sampai di sana. Kita berada di kota Tokyo, di dalam sebuah bar bernama Feren, di salah satu ruang belakang. Seseorang berteriak, bertanya kepada wanita itu, apakah ia tahu berapa banyak uang yang dihabiskannya di tempat itu. Pria itu bertubuh gempal dengan dua wanita di lengannya menuntut agar mereka membawakan sake yang layak. Ia adalah presiden sebuah perusahaan bernama Daigoro Matsuru. Seorang karyawan di depan meminta maaf, mengatakan bahwa sayangnya sake yang dia minta sedang habis. Jelas Daigoro ini tidak waras. Dia sudah memiliki urat yang muncul dari dahinya dan memerintahkannya untuk melepaskan pakaiannya dan berlutut untuk memohon pengampunan. Gadis-gadis web dalam tertawa mengatakan dia harus patuh, sementara wanita itu semua takut, air mata di matanya. Semua orang berteriak di ruangan itu, menyuruhnya untuk melepaskannya ketika tiba-tiba seseorang masuk. Astaga, itu protagonis yang membawa sebotol anggur bernama Armando Gold yang diinginkan pria itu. Ruangan itu hening sejenak, dan Daigoro mengeluarkan suara tercekik dengan mulutnya. Seolah-olah dia marah karena anak laki-laki itu benar-benar membawanya tepat waktu. Saat anak kita mendekat, dia bilang lebih baik dia tidak usah berlari ke sana dan mengocok botolnya sampai habis. Kasihan, anak kita hanya membungkuk dan bilang jangan khawatir. Kalau ada permintaan, sampaikan saja. Tapi sebelum pergi, dia mengajukan permintaan. Dia bilang, alangkah baiknya kalau Daigoro berhenti melecehkan para perempuan yang bekerja di sana. Astaga, pria itu langsung menyiramkan minuman ke kepalanya. Anak itu tetap diam di sana, tidak berkata apa-apa. Dan Daigoro hanya menyuruh seseorang bernama Gu untuk dipanggil masuk. Jadi anak kita pergi. Sementara si Gu itu masuk sambil menyeringai. Bilang orang-orang ini benar-benar tidak tahu cara bekerja atau membersihkan ruangan. Di luar, Sayaka memanggil Daichi, dia anak buah kita, dan dia membalas dengan ucapan terima kasih. Dia bilang tidak apa-apa, dan dia tahu pasti lebih sulit baginya. Tubishi menjawab bahwa dia hanya bisa bertahan karena dia ada di sana. Daigoro itu menjalankan perusahaan asing yang membeli sebagian besar wilayah Danau Tokyo. Kemanapun kau melihat, ada perusahaan orang ini, dan terlebih lagi, kota ini mulai dikuasai oleh geng-geng. Masalahnya, ini bukan Tokyo Revengers bro. Geng-geng di sini terdiri dari yakuza, kapitalis, dan politisi. Uang dan kekuasaan mengendalikan segalanya. Sementara anak buah kita bernama Daichi Inomoto, hanyalah seorang siswa SMA kecil yang menikmati hidup, tepat setelah kelas. Dia bilang harus menyelesaikan katitan-katitan ini hari ini. Tapi Kadot Gu, yang juga bekerja dengannya, bilang mereka tinggal lempar saja ke ChatGPT, beres deh. Lihat orang yang melek teknologi ini. ChatGPT bahkan masuk ke cerita. Tepat saat itu, teman lain muncul bernama Sedomeru. Dia bilang mereka tidak boleh melakukan itu, atau mereka akan langsung ketahuan. Dia membanting meja sambil bilang mereka harus belajar dengan giat, dan mereka pun setuju. Beberapa saat kemudian, saat mereka hendak pergi, Gu bilang mereka akan bertemu malam ini. Dia melambaikan tangan pada Meru dan pergi. Anak laki-laki kita terlihat malu di samping Sedo, dan bilang, sudah waktunya, mereka pergi juga. Sekarang setelah kusadari, ini mungkin salah satu cerita Jepang pertama yang berlatar kampus kawan. Entah, kenapa orang Jepang suka berlatar kampus kan? Yang jadi masalah, karena FB tiba-tiba mengetuk pintu. Tapi saat protagonis dan Sedo bergandengan tangan, siapa yang memberi tatapan sinis? Aku sudah bisa menebak kalau pria itu jahat kan? Mereka semua manis, berjalan-jalan di kota. Pria itu bertanya padanya, apakah seperti mereka sedang berkencan? Dia agak bingung, bertanya kenapa dia bersikap seperti itu. Dia bilang, dia tahu, dia tidak pernah menginap di rumah siapapun, dan dia agak pendiam. Rupanya, mereka punya rencana matang kawan. Yang aneh adalah, ada tindikan di belakang telinga. Daichi. Dia menyuruhnya berhenti menggaruk telinga kecilnya. Tiba-tiba menariknya mendekat dan mengatakan dia sempurna. Tiba-tiba, anak laki-laki itu memerah dan dia lari. Mengatakan bahwa selama perjalanan musim panasnya yang akan datang, mereka akan melakukan hal itu. Dia bahkan mengedipkan mata. Mengatakan lebih baik, dia tidak lupa. Orang bodoh yang malang, mengacau dan kau kalah bung. Lalu dia seperti... Apakah dia bersungguh-sungguh? Tidak. Dia lari dengan bodoh. Ditinggalkan di sana dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Sial. Aku mengolok-olok anak itu. Tapi sebenarnya, itu karena dia harus menghabiskan sepanjang hari dengan ibunya yang terbaring di rumah sakit. Bung,
Anak, itu benar-benar pahlawan Marvel. Maaf Daichi, aku tidak bermaksud mengolok-olokmu seperti itu. Dia ada di sana menceritakan semua yang terjadi sepanjang hari, tetapi ibunya tidak merespons. Waktu berlalu, dan dia bilang akan pergi dan kembali lagi nanti. Namun, tepat saat dia hendak pergi, dia mendengar suara. Dia kembali dan ibunya memanggil namanya. Dia menjelaskan bahwa dia datang tepat setelah sekolah, tetapi dia harus segera pergi bekerja. Ibunya, sambil memegang tangannya, berkata bahwa dia merasa tidak enak karena telah merepotkannya. Namun dia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Dia mendapat beasiswa dan semuanya baik-baik saja. Begitu ibunya keluar dari rumah sakit, mereka akan pergi ke pantai dan semuanya akan sempurna. Ibunya hanya memejamkan mata dan berkata, itu akan menyenangkan. Namun tak lama kemudian, ia kembali bekerja mengucapkan terima kasih kepada pelanggan. Ia masuk untuk berbicara dengan salah satu dari mereka dan bertanya apakah Sayaka benar-benar tidak menjawab. Ternyata Sayaka adalah rekan kerjanya. Pria berkumis itu berkata tidak, sepertinya Sayaka bahkan tidak membaca pesannya. Daichi berpikir itu aneh. Bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi. Lalu, di mana Gu? Pria itu berkata, ia sedang berbicara dengannya di kantor Presiden Daggero. Selama Biu tidak membuat pria itu marah, semuanya baik-baik saja. Saat itu, Bu muncul dan memanggil Daichi, mengatakan ia datang di waktu yang tepat. Ia berkata, Daggero ingin berbicara dengannya. Yang membuat mereka berdua agak bingung, sang protagonis kemudian memasuki ruangan, memperkenalkan dirinya sebagai Daichi Inomoto, dan bertanya apakah seseorang memanggilnya. Daggero mengatakan ia ingin memperkenalkannya kepada orang yang luar biasa. Seorang pria berjas mendekat, mengatakan senang bertemu dengannya, dan menyerahkan kartu nama dengan nama Shirojo Gasaki. Daichi memperhatikan bahwa itu dari sebuah firma hukum dan Daggero dari kursi mengatakan orang ini adalah salah satu pengacara terbaik yang dikenalnya. Seseorang yang kebanyakan orang bahkan tidak punya kesempatan untuk berbicara dengannya. Shiro duduk dan mengatakan tidak perlu banyak pujian. Tetapi ia mengatakan kepada Daichi bahwa jika ia membutuhkan bantuan, hubungi saja dengan itu. Dagger menyuruhnya pergi, dan anak laki-laki kita tidak benar-benar tahu harus berkata apa, berterima kasih padanya, dan pergi. Tepat saat ia menutup pintu, ia mendengar seseorang mengatakan bahwa anak laki-laki itu tampaknya cukup baik. Ia pergi dengan canggung, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi di ruangan itu. Dalam perjalanan pulang, ia dan Gu berjalan lelah. Daichi bertanya kepada temannya, bagaimana ia menyelesaikan kekacauan kemarin dengan Dagger, dan temannya menjawab, bahwa manajer memanggilnya untuk minum dan semuanya sudah beres. Saat itu juga, ponsel Daichi berdering, dan ia melihat pesan dari Sayaka, yang mengatakan bahwa ia ingin berbicara dengannya tentang air dan bertanya, apakah ia bisa datang ke Grand West Hotel. Sayaka bilang itu sesuatu yang sudah lama ia inginkan, dan mereka berdua hanya di sana tanpa tahu apa yang terjadi. Gu langsung berkata, itu mungkin sebuah pengakuan, dan teman kita mengatakan kepadanya untuk tidak bodoh, bahwa ia tidak akan mengatakan hal seperti itu tiba-tiba. Namun, temannya bilang, mereka akan pergi bersama nanti, hanya untuk memastikan. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah hotel yang sangat mewah. Daichi bahkan belum pernah melangkah ke tempat semewah itu. Kemudian Sayaka mengirim pesan, yang menyuruhnya datang ke Takamaret tahun 1815 dalam 10 menit sendirian. Sang tokoh utama agak bingung. Tetapi Gu mengatakan godaannya ini semakin serius. Dia seperti menginginkan pria itu jadi lebih baik jika dia pergi. Daichi tidak benar-benar tahu bagaimana menanggapi, tetapi mengatakan bahwa setidaknya dia harus pergi. Dan dia benar. Saat dia berbalik sambil tertawa, Gu meraih lengannya dan menyuruhnya menunggu. Dia memberinya minuman energi sambil mengatakan, yang ini jenis yang bagus. Dia tahu temannya tidak banyak tidur. Jadi dia akan kehabisan energi. Berapa kemungkinan tidak ada apapun dalam minuman itu? Kan bro? Sama sekali, nol. Tapi jujur saja dengan Daichi, sampai sekarang, siapa yang tidak menunjukkan sesuatu yang kejam kan? Jadi sepertinya, dia hanya teman sungguhan. Dan seorang teman bilang, lebih baik dia minum sekarang. Kalau tidak, efeknya tidak akan terasa di waktu yang tepat. Daichi bilang itu masuk akal, dan langsung meneguknya. Tapi jelas, Gu hanya memasang ekspresi jahat. Daichi mengembalikannya sambil berkata Gu boleh minum sisanya, dan Gu berterima kasih padanya. Saat dia pergi, Gu bilang jangan khawatir. Dia tidak akan bilang apa-apa ke Setomaru. Tapi Daichi pergi, sambil bilang bukan begitu. Dia tidak punya hubungan apapun dengan gadis gila itu. Saat naik lift,
Dia bingung, tidak mengerti apa yang dibicarakan pria itu. Tapi dia ingat itu. Ya, sepertinya memang sesuatu yang serius. Yang tidak dia mengerti adalah kenapa Sayaka memanggilnya ke tempat mewah seperti itu. Mungkin itu bisa jadi pengakuan, tapi dia sedang berkencan dengan Setomaru. Jadi, itu tidak masuk akal. Tapi saat itu juga, sesuatu mulai berubah dalam diri anak laki-laki itu, dan dia merasa pusing. Ketika pintu lift terbuka, di lantai 18, dia melihat lorong yang berliku-liku, 3D, dan melengkung. Dia terus melihat ke pintu, mencoba menemukan kamar. 185, ketika tiba-tiba, dia pingsan. Saat itu juga pintu terbuka, dan seseorang di dalam menatapnya. Beberapa waktu kemudian, Daichi terbangun di kamar. Lengannya semua tergores, dia memegang kepalanya kesakitan. Dan tepat di sebelahnya adalah tubuh Sayaka yang tak bernyawa, matanya berputar ke belakang. Jelas, Daichi terkejut, tersandung mundur dan bertanya-tanya, mengapa dia ada di sana? Kamar Kintaro berantakan, tetapi tentu saja dia tidak ingat apapun. Bahkan dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia melakukan sesuatu, atau bagaimana dia berakhir di sana? Mengapa Sayaka mati? Mengapa dia tanpa pakaian? Apa yang terjadi? Dia tiba-tiba merasakan sakit, dan ketika dia melihat tangannya, ada banyak luka. Saat itu polisi mengetuk pintu. Pria malang itu masih tidak mengerti apa yang terjadi, dan merasa lega. Seseorang datang untuk membantu. Tetapi jelas saat dia membuka pintu, tersangka utama terlempar ke tanah. Dia jatuh tertelungkup di trotoar, terjepit, dan polisi sudah mulai menggeledah ruangan. Para penyelidik bertanya-tanya, apakah mereka sampai di sana terlalu terlambat? Sementara Daichi ingin tahu apa yang terjadi. Salah satu petugas menyuruhnya berhenti berpura-pura. Dan anak kita mencoba menjelaskan bahwa dia bukan bagian dari ini. Dan dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Tapi petugas itu hanya menyuruhnya diam. Adegan berikutnya Heavy Rain Man di penjara. Daichi tiba. Dan begitulah. Jelas, mereka menjebak anak kita, dan di sanalah dia dibawa pergi. Menyaksikannya diseret ke penjara. Lihat potongan adegan bajingan itu tersenyum. Dia sempat menelepon pengacara, dan siapa yang dia hubungi? Satu-satunya yang dia kenal, Jogasaki, teman Presiden Dagger dari perusahaan itu. Dia berterima kasih atas kedatangannya, dan pria itu berkata, dia tahu Daichi pasti khawatir, tetapi untuk menenangkan diri, dia akan membantunya. Anak kita menjadi emosional, dan berkata dia mengandalkannya. Kemudian pria itu mulai membaca beberapa berkas. Enomoto, Daichi, 20 tahun. Hari itu, dia diundang oleh Tanaka Sayaka untuk bertemu dengannya di Grand West Hotel. Setelah mengonsumsi alkohol dan zat-zat lain, mereka menjalani malam yang dekat, katakanlah, dan setelah bertengkar, dia akhirnya membunuhnya. Jealous Daichi membanting meja, dan mengatakan itu jauh dari kebenaran. Jogasaki menyuruhnya untuk tenang, mengatakan bahwa semua yang dia baca hanyalah apa yang polisi duga terjadi. Daichi mencoba menjelaskan bahwa dia tidak melakukan itu, dan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia meminta untuk berbicara dengan beberapa temannya yang juga tahu tentang situasi tersebut. Jogasaki mengatakan mereka sudah berbicara dengan Kabayogu, bukan hanya dia, tetapi juga Kanto dan pacarnya Meru. Sekarang, anak kita ingat Setomeru dan sudah tahu, dia pasti khawatir. Belum lagi ibunya di rumah sakit. Jika ibunya tahu dia terlibat dalam insiden semacam ini, itu akan menghancurkannya. Jogasaki bertanya, apakah dia minum atau tidak tadi malam? Karena alkohol terdeteksi dalam sistemnya. Daichi hanya mengatakan, dia tidak ingat. Dia normal sampai dia sampai di tempat itu. Kemudian Jogasaki mengatakan bahwa orang-orang di tempat kerja mengatakan, dia tampaknya tidak menangani alkohol dengan baik. Jadi sepertinya memang begitu. Selain itu, jejak narkoba ditemukan dalam urinnya. Sekali lagi, Daichi membanting meja dan berdiri, mengatakan dia tidak pernah menggunakan hal seperti itu. Jogasaki terus memintanya untuk tenang. Kain berisi DNA ditemukan di bawah kuku gadis itu. Dengan kata lain, gadis itu mencakarnya sebelum meninggal. Yang ia yakini terjadi adalah saat ia sedang marah, mungkin ia mulai mencekik gadis itu, dan gadis itu mencoba melepaskan diri. Mencakarnya, Daichi mundur, dan berkata, hal seperti itu mustahil terjadi. Jogasaki bilang tidak apa-apa, dia bisa menyangkalnya. Karena itu haknya, tapi dia harus menjelaskannya dengan jelas. Jika dia berjuang untuk membuktikan ketidakbersalahannya, dia pasti akan dihukum penjara yang jauh lebih lama. Daichi, Bung, dia menundukkan kepalanya, berkata, dia tak sanggup menghadapi hal seperti itu.
Ibunya sakit di rumah sakit, dia bekerja keras untuk bisa membayar biaya rumah sakit itu, dan jika dia tak di sisinya, ibunya akan sendirian. Kasihan anak itu, menangis dan bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Bagiku, saat ini, tak ada balas dendam yang bisa kukatakan. Takpet, dia bisa saja memotong 2 lengan dan 2 kakinya, menyisakan tunggulnya saja, membiarkannya terbakar matahari selama 15 tahun, diberi makan melalui selang, menderita selamanya. Dan pada akhirnya, aku tetap akan berkata, mereka memang pantas mendapatkannya. Jelas. Chogasaki bilang, ada cara agar ia bisa dibebaskan lebih cepat, dan Daichi ingin tahu caranya. Caranya, tentu saja, mengakui bahwa ia pelakunya. Daichi tetap diam, tidak menjawab. Chogasaki meminta maaf, mengatakan bahwa meskipun ia pengacara terbaik di dunia, tidak ada cara untuk melawan bukti sebanyak ini. Dan jika Daichi memperjuangkan ketidakbersalahannya, kemungkinan ia diakui seperti itu sangat kecil. Akan jauh lebih baik untuk mengaku dan menunjukkan penyesalan, lalu menerima pengurangan hukuman, mungkin bahkan pembebasan bersyarat jika semuanya berjalan lancar. Namun, Daichi justru terjerumus ke dalam keputusasaan, mengatakan ia tak sanggup menjalani semua ini. Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, ibunya harus menghabiskan waktu lama sendirian, dan itu mustahil. Adegan berikutnya, kita berada di hari persidangan. Dan, astaga, Daichi mengaku. Dia mengakui bahwa setelah diundang ke hotel oleh Tanaka, dia akhirnya minum terlalu banyak dan ingatannya jadi kacau. Tapi dia yakin, dialah penyebab kematian Tanaka dan sangat menyesalinya. Jelaskan, dia mengakui semuanya dengan niat mendapatkan pembebasan bersyarat, meskipun jauh di lubuk hatinya. Dia yakin sekali, bukan dia yang melakukannya. Setidaknya, dia ingin mendapatkan pembebasan bersyarat untuk menjenguk ibunya di rumah sakit sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun, hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Saat itu, ekspresi Daichi langsung berubah. Aim ke Chogasaki dan bertanya, mengapa ia tidak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pria itu hanya membetulkan kacamatanya dan berkata itu memalukan. Tetapi sepertinya hakim kali ini lebih buruk dari yang dibayangkannya. Ia membentak Chogasaki, mengatakan bahwa itu bukan yang mereka sepakati. Namun, hakim hanya menyuruhnya diam. Daichi tidak percaya pembebasan bersyaratnya ditolak mentah-mentah. Bagaimana mungkin ia bisa menghabiskan 15 tahun di penjara? Sambil berteriak bahwa ia tidak melakukannya, ia malah dibawa pergi oleh petugas keamanan. Jelas, dia meminta persidangan ulang, Bung, tapi tidak ada yang diterima. Dan dengan itu, dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Bung, beberapa waktu kemudian, di penjara, di suatu tempat, di prefektur tertentu, orang-orang berkomentar bahwa anak yang baru tiba itu sangat aneh dan terus berbicara sendiri. Jalesmer sedang membicarakan Daichi, dan semua orang bilang dia pembunuh yang aneh. Anak kita ada di sana, mondar-mandir seperti orang gila, mengatakan dia tidak melakukannya. Para penjahat di sana hanya tertawa, mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang dikatakan semua orang di tempat itu. Beberapa waktu kemudian, di sanalah dia, bekerja di penjara, melipat pakaian, dan bertanya-tanya mengapa dia ada di tempat seperti itu. Dia marah karena alasan dia tidak bisa diadili lagi adalah karena Chogasaki bahkan tidak datang berbicara dengannya. Sekarang dia juga ingin tahu bagaimana kabar Meru, pacarnya, dan bagaimana kabar ibunya. Tiba-tiba seorang lelaki tua di sampingnya memanggilnya dan bertanya apakah ia dijebak. Ia penasaran dengan anak laki-laki itu, jadi ia memeriksa berkasnya. Sepertinya suatu malam ia diundang ke tempat asing, tertidur, dan tiba-tiba terbangun di samping seorang perempuan telanjang yang sudah meninggal. Daichi bertanya bagaimana lelaki tua itu tahu. Dan ia menjawab, bukan itu masalahnya. Ia hanya ingin tahu lebih banyak detail ceritanya. Tergantung situasinya. Mungkin mereka bisa keluar dari penjara itu. Jelas, Bung. Ekspresi Daichi langsung berubah. Ia tidak tahu siapa orang ini, atau bagaimana ia tahu tentang kasusnya. Namun ia memperkenalkan dirinya sebagai Kamishiro, salah satu tahanan. Tentu saja, seseorang yang juga menjalani hukuman karena tuduhan palsu, dan senang bertemu orang seperti dia. Namun Daichi memalingkan wajahnya dan mengabaikannya, berpikir bahwa semua ini terlalu mencurigakan, dan ia memberitahu orang itu untuk tidak terus berbicara dengannya. Kalau tidak, para penjaga akan mulai mengganggunya. Kamishiro menjawab, tentu saja, mereka punya banyak waktu untuk bicara. Jadi kapanpun dia merasa nyaman, kari saja dia. Satu hal lagi yang dia katakan,
Dia harus lebih berhati-hati dengan orang yang menangani kasusnya, yang bernama Jogasaki. Dari ekspresi anak laki-laki itu, Kamishiro sudah mengerti. Ya, sepertinya bajingan itu menjebak seseorang lagi. Beberapa saat kemudian, kami para narapidana tidur. Dan, aduh, preman-preman kecil itu tidur nyenyak ya. Lihat lantai bantal itu, bahkan ada layar komputer kecil di sana. Ada apa ini? Ayo, kita pergi ke Asia, berbuat kejahatan, lalu masuk penjara. Tempatnya terlalu bagus di sana. Bercanda, teman-teman. Jangan pikirkan itu sedetik pun. Demi Tuhan. Daichi sekarang bertanya-tanya, kenapa orang itu mengungkit Jogasaki? Seharusnya dia sudah menghitungnya sekarang, Bung. Jelas orang itu sudah mempermainkannya. Tapi sambil melihat keluar jendela, yang bisa dia pikirkan hanyalah ibunya dan Meru. Dia ingin tahu apa yang mereka lakukan. Bagaimana keadaan mereka? Dan apakah mereka mengkhawatirkannya? Adegan berikutnya, Bung. Darah berceceran di mana-mana. Ada orang yang memukul orang lain. Bertanya kemana perginya semua keberanian beberapa saat yang lalu. Bung, dan bukan hanya satu, banyak dari mereka. Gagasan untuk pergi ke penjara Asia, batalkan sekarang. Semua orang menjual tiket yang kau beli. Kita tidak akan pergi lagi. Orang-orang malang itu membenturkan wajah mereka ke dinding. Tapi dia, melihat tiket yang kau beli, kita tidak akan pergi lagi. Orang-orang malang itu membenturkan wajah mereka ke dinding, sementara yang lain hampir mati di tanah. Lalu seorang pria datang dan memberitahu Ruji bahwa mereka punya info tentang orang. Beruit, pria itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan meninju perabot. Memecahkannya. Mereka bilang, mereka akan berbicara dengan orang itu besok di taman. Mereka akan bertemu dengannya langsung. Keesokan harinya, di bawah terik matahari, anak kita sedang melakukan pull-up, jatuh ke tanah dengan posisi membungkuk. 3 kali lipat batasnya. Sampai seorang pria muncul dari belakang, memanggilnya, meminta bantuan untuk memindahkan beberapa peralatan. Daichi hanya setuju, dan berkata, Bung, tapi. Dari samping, Kamishiro memperhatikan semuanya. Jelas dia dituntun untuk berhadapan langsung dengan Ruji. Sebenarnya, saya salah. Saat itu, Daichi terkejut dan berbalik. Ingin tahu apa yang terjadi. Tapi tepat pada saat itu, pria itu berjalan mendekat, mencengkeram lehernya, dan bertanya apakah dia juga suka membunuh orang seperti itu. Daichi mencoba menjelaskan bahwa dia tidak melakukannya, bahwa itu adalah tuduhan palsu. Tapi pria itu bilang semua orang selalu mengatakan hal yang sama. Bam, pukulan meriam ke perut. Enak berlutut kesakitan. Lalu bam, umpan silang ala Cristiano Ronaldo tepat ke kepala. Ruji bilang, dia juga orang jahat, dan sejujurnya, bahkan menyukai apa yang dilakukan Daichi. Dan itulah kenapa dia ingin sekali membunuhnya sekarang. Astaga, satu lagi kanon di muka. Apa-apaan ini? Teman-temannya cuma bilang Ruji mengerikan kalau lagi marah. Kalau begini terus, anak yang baru datang itu pasti bakal mati. Beberapa waktu kemudian, anak kita babak belur. Dan Ruji bilang, setidaknya dia merasa kasihan pada orang tua anak itu. Daichi jelas hampir pingsan, bahkan tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Salah satu dari mereka mendekat dan mengatakan bahwa di luar, media sedang membuat keributan. Rupanya ada laporan bahwa ibu si pembunuh meninggal karena syok setelah mengetahui kasus yang melibatkan putranya. Astaga, ibu anak kita meninggal. Bung. Dan sekarang dia bertanya-tanya apa yang telah diperbuatnya hingga pantas menerima semua ini. Dia mulai bertanya lagi, mengapa sayakah meneleponnya hari itu? Atau mengapa Jogasaki menyuruhnya mengaku dan bahwa dia akan dibebaskan bersyarat. Dia hanya mengaku agar bisa kembali dan berada di dekat ibunya. Tapi ini adalah kejahatan yang tidak dilakukannya. Tiba-tiba, ia mengeluarkan suara aneh, bangkit sementara semua orang kebingungan. Pada saat itu, Daichi tak peduli lagi pada apa pun, semuanya menjadi tak berarti. Hatinya dilukis oleh satu perasaan gelap. Semua orang takut ia mungkin benar-benar punya nyali untuk melakukan sesuatu. Dan Ruji hanya terus menatapnya. Anak itu tertawa dan menangis dengan segudang emosi bercampur aduk. Ia mengulurkan tinjunya dan mendaratkannya tepat di wajahnya kawan. Sejak saat itu, ia membiarkan dirinya dilahap amarah. Saat ia meninju Ruji, ia bisa melihat ilusi ibunya. Ibunya memanggil namanya dan menyuruhnya untuk menjalani hidup yang baik. Lalu, ibunya berjalan pergi sementara ia bertanya, mengapa mereka tidak pergi melihat istana. Ia bersikeras dan memanggil ibunya, tetapi ibunya terus berjalan pergi. Adegan berikutnya dia terbangun di rumah sakit dengan perban di sekujur tubuhnya sambil memanggil-manggil namanya. Jelas,
semua itu hanya mimpi, dan dokter muncul dan berkata bahwa dia akhirnya terbangun. Ada anak kita di ruang perawatan berdampingan dengan Kamishiro, yang sedang membaca buku dengan tenang. Dia tertawa dan berkata bahwa Daichi menjadi gila dan bahkan meninju wajah para penjaga. Daichi agak bingung, ingin tahu apa yang terjadi pada Ruji, orang yang memukulinya sebelumnya. Kamishiro mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, dia dikurung sendirian karena dia menyebabkan keributan besar baru-baru ini. Dokter di dekatnya berkata bahwa Daichi beruntung, dia tiba di sana tepat waktu. Luka-lukanya cukup parah. Kemudian Kamishiro menjelaskan bahwa dia juga terluka, mengisyaratkan bahwa dia di sana untuk berbicara dengan anak kita, dan sekarang mereka berteman. Bukan hanya teman, mereka juga berbagi kalimat yang sama yang tidak adil. Daichi ingat apa yang dikatakan orang itu sebelumnya, dan apa yang dia katakan tentang Jogasaki, dan bertanya, apakah dia benar-benar percaya dia tidak bersalah. Kamishiro menjawab bahwa dia telah melihat banyak orang, dan tidak melihat dalam diri. Daichi seseorang yang akan membunuh seperti itu, dan dia memperingatkan bahwa persidangan yang dia ikuti jelas merupakan jebakan. Bingung, Daichi bertanya mengapa mereka melakukan hal seperti itu padanya. Tetapi, tepat pada saat itu, seseorang membuka pintu dan mengatakan mereka perlu berbicara dengan Kamishiro Jinde. Orang tua itu berdiri mengatakan mereka akan bicara nanti. Namun sebelum pergi, dia memberitahu anak laki-laki kami, terkadang untuk mendapatkan apa yang kau inginkan, kau harus siap untuk menyerahkan sesuatu yang bernilai sama. Daichi bertanya-tanya, apa maksudnya? Dan bertanya kepada orang itu apa yang akan dia dapatkan jika dia menyerahkan segalanya. Kamishiro tidak menjawab, hanya berdiri dan mengatakan kepadanya bahwa lebih baik beristirahat sebentar di luar. Pria yang meneleponnya bilang aneh melihatnya tertarik pada narapidana lain. Pria tua itu menunjukkan lengannya yang merinding dan berkata bahwa dari mata anak laki-laki itu, mungkin dia punya potensi. Beberapa hari berlalu, sebuah bola mengenai dinding, memantul kembali ke tangan Kamishiro, dan seseorang berjalan mendekat. Itu Daichi dengan ekspresi yang sama sekali berbeda di wajahnya. Pria tua itu hanya bertanya, apakah dia membutuhkan sesuatu? Sang protagonis bertanya apa urusannya untuk keluar dari tempat itu. Kamishiro mengatakan itu jelas dari kata itu. Itu persis apa yang dia pikirkan. Daichi ingin tahu apa yang akan mereka lakukan. Semacam pengacara yang terampil? Atau apakah dia berbicara tentang banner-banner membantunya melarikan diri? Kamishiro mengatakan dia tidak akan memberikan detail apapun sampai dia yakin Daichi menanggapinya dengan serius. Daichi bertanya, apa yang harus dia lakukan untuk membuktikannya? Pria tua itu berdiri, melepas kacamatanya, dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan, dan keluar dari sini. Daichi menyadari aura pria itu telah berubah. Ia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Ia dikeluarkan dari universitas, jelas karena insiden itu. Ia belum mendengar kabar dari mantan pacarnya, dan juga belum mendengar kabar dari Kuroku. Jika ibunya benar-benar meninggal, ia tidak punya apa-apa lagi yang menunggunya. Benar-benar tidak ada, dan semua itu karena insiden itu. Ia kemudian mengatakan, ada seseorang di luar sana yang membunuh seorang gadis yang dikenalnya dan menyalahkannya atas kejahatan itu. Karena itu, ibunya meninggal. Jadi begitu ia keluar dari sana, ia ingin menemukan pelaku sebenarnya dan membalas dendam, jelas dengan tangannya sendiri. Kamishiro bertanya, apakah ia siap menyerahkan segalanya untuk balas dendam itu? Namun Daichi mempertanyakan apa sebenarnya semua itu. Pada akhirnya, ia tidak punya apa-apa. Pria tua itu berkata, itu berarti mereka sama. Juga seseorang yang segalanya telah diambil. Di sisi lain, ia masih menyimpan beberapa mata uang kripto yang disembunyikan di suatu tempat. Jika tekad anak laki-laki itu benar-benar nyata, ia akan mengeluarkannya dari sana. Dan ia akan menerima semua itu. 50 miliar dalam mata uang kripto disimpan di suatu tempat di luar. Tersembunyi di lokasi tertentu, Daichi terdiam sesaat dan berkata, ia tak akan percaya. Namun, lelaki tua itu menyela dan berkata ia tahu tak akan ada yang percaya. Itu reaksi normal dan tak apa-apa. Tapi kalau anak itu berubah pikiran, datang saja dan ajak bicara. Lagi pula, ia harus tahu kalau penjara ini punya perpustakaan. Di rak kedua, di baris paling dekat jendela, ada buku yang sangat menarik di sebelah kanan. Sampulnya hitam pekat, dan ia pikir buku itu akan bagus untuk anak itu. Setelah itu, lelaki tua itu pergi. Beberapa narapidana lain datang dan bertanya, apakah dia kenal Kamishiro Jinde?
Teman kami bilang tidak juga. Jadi salah satu dari mereka menyuruhnya berhati-hati, karena orang itu sangat pandai menipu orang. Rupanya, dia pernah terlibat dalam penipuan dan pembunuhan besar-besaran. Dia juga terlibat dengan geng dan yakuza. Daichigo hanya mencoba mencari tahu sendiri siapa orang ini sebenarnya. Adegan berikutnya, ia tiba di perpustakaan. Tak seorang pun benar-benar tertarik belajar. Dan satu-satunya orang di sana hanyalah seorang penjaga kecil yang sedang membaca buku. Ia pergi ke tempat yang diceritakan pria itu dan menemukan buku bersampul hitam. Namun, ketika ia membuka buku pertama, ada buklet lain di dalamnya. Dan di sampulnya, terlihat kejeniusan para petinggi korporasi, miliarder yang dikenal sebagai orang dengan metode unik. Daichi bingung. Mengapa ada buku itu di sana? Dan sejak saat itu, setiap kali ada waktu luang, ia akan kembali membacanya. Seminggu berlalu, ia sedang berbaring di selnya ketika ia merasakan sesuatu mendekat dan terduduk. Astaga, Kameshiro gila itu sudah duduk tepat di depannya. Jelas, Daichi bingung. Ingin tahu bagaimana orang ini muncul, entah dari mana. Lagi pula, tak seorang pun terbangun. Kameshiro menunjukkan bahwa ia meminta para penjaga untuk membuat mereka tidur sebentar. Daichi langsung ketakutan. Ingin tahu persis siapa orang ini. Namun orang itu hanya bertanya, apakah ia membaca buku itu atau tidak. Anak kita itu mengatakan bahwa sekarang ia tahu nama aslinya adalah Kosu Jinda, orang termuda yang pernah memimpin perusahaan publik, eksekutif dunia. Bisnis dianggap semacam maniak, seorang pria yang juga membunuh seorang wanita dan kemudian kehilangan segalanya. Kameshiro berkata, ya, ia pernah mendengar cerita itu. Ia kemudian berdiri dan berkata, ia akan bertanya lagi. Demi balas dendam yang sangat diinginkan Daichi, apakah ia rela menyerahkan segalanya atau tidak? Sekarang anak kita tahu siapa orang ini. Rasanya hampir tak percaya. Rencananya, apapun itu, mungkin tak masuk akal. Tapi entah bagaimana ia berhasil menyelinap ke dalam sel, dan tak seorang pun peduli. Satu hal yang pasti, orang ini punya kuasa di dalam tempat ini. Daichi, yang merasa putus asa, berkata itu tak penting lagi. Segalanya terasa sama baginya. Dan itulah mengapa, jika ia bisa membalas dendam pada orang yang menempatkannya di tempat itu, ia akan melakukan apa saja. Pria itu langsung berkata, baiklah kalau begitu, dan misi pertama pun diberikan. Dia harus mendekati seseorang di penjara. Itu, di sel lain, semua orang ketakutan dan, aduh, kenapa ada darah di lantai dan ada pria yang celananya melorot, tempat yang aneh. Dan ada seorang maniak di tengah-tengahnya. Ya, hanya dengan melihatnya saja, kau sudah tahu kawan, ini yang paling berbahaya. Dan sepertinya ada istilah yang harus mendekatinya. Ya ampun Daichi, hentikan saja balas dendamnya. Begini ceritanya, kita melihat orang lain berhadapan langsung dengan orang gila ini, memberitahunya untuk tidak meremehkan dan hendak melancarkan pukulan. Tapi orang aneh itu meraih lengannya, membantingnya ke lantai, dan orang malang itu pingsan. Orang di dunia maya yang dikenal sebagai Kazuki ini bahkan mengatakan bahwa narapidana zaman sekarang bukanlah tipenya, dan bahwa ini sekali lagi latihan yang hebat. Tepat pada saat itu, lihat siapa yang ada di depannya. Kameshiro memberi selamat kepadanya, mengatakan, itu adalah pukulan yang luar biasa. Saat itu juga, ia mengeluarkannya dari sel, sudah tersenyum, dan memanggilnya presiden. Bertanya apakah ia sedang memperhatikan, sambil berkata ia agak malu. Tapi saat itulah ia melihat anak kita di ruangan itu, dan bertanya siapa dia. Anak kita memperkenalkan dirinya, dan berkata senang bertemu denganmu. Tapi, Kazuki menatapnya, dan tampak agak ragu. Meskipun ia langsung tersipu, memperkenalkan dirinya dan berkata senang bertemu dengannya juga. Sepertinya akhirnya ada satu orang lagi yang sama di tempat itu. Kameshiro bilang, dia punya sesuatu untuk ditanyakan. Dan Kazuki langsung bilang, dia akan menjawab apapun yang dia mau. Sampai orang tua itu menyebutkan bahwa itu sesuatu tentang es. Dia ingin tahu tentang rute perolehan untuk hal-hal itu. Dan itulah informasi yang dia cari. Tiba-tiba Kazuki berbalik dan berkata bahwa jika itu topiknya, maka dia harus bertanya kepada orang lain. Tapi tidak sebelum mengatakan bahwa nanti dia ingin berbicara dengan Daichi dan Emoto. Kawan, aku sudah bilang untuk lari. Anak kita ingin tahu siapa orang gila ini. Dan Kameshiro memberitahunya bahwa orang ini adalah mantan detektif. Anak kita terkejut. Dan orang itu menambahkan bahwa jelas dia adalah detektif yang sangat korup. Tentu saja dia berbakat. Tetapi dia adalah tipe orang yang minum, berkelahi, dan berkelahi
untuk mendapatkan informasi. Dia tidak ragu untuk bergaul dengan anggota geng atau kelompok kriminal apapun, dan tampaknya dalam salah satu usaha itu, dia berakhir di pihak yang kalah. Dan begitulah dia berakhir di tempat ini. Daichi kemudian ingin tahu benda es apa yang sedang mereka bicarakan. Kamishiro menjelaskan bahwa itu adalah obat yang mencampur berbagai amfetamin, morfin, dan berbagai macam zat lainnya. Juga dalam kasus yang melibatkan Daichi Inomoto, obat yang sama ditemukan di tubuh gadis itu. Dia bertanya apakah informasi itu rahasia, karena bahkan belum diungkapkan kepadanya. Dan pria itu menjawab, ya, untuk saat ini. Dan hanya mengingat bahwa Sayaka yang malang mengiriminya ciuman yang mengatakan dia akan memberinya hadiah. Kasihan sekali, hanya muncul di cerita hanya untuk mati. Jadi, Daichi menyuruh Kamishiro untuk menjelaskannya. Apakah misinya hanya untuk mendekati Kazuki? Pria itu berkata, ya. Mereka perlu mengumpulkan informasi tentang si es itu, memahami seluruh kasusnya, dan entah bagaimana membuat Kazuki berpihak pada mereka. Jika semuanya berjalan lancar, dia akan membicarakan sisa rencananya dan sisa kasus Daichi. Daichi sekarang fokus kan, tapi dia tidak tahu apa yang menantinya. Lihat orang aneh itu. Kukatakan padamu, itu Didi, dia Kasokoniya para tahanan. Sebaiknya kalian lari, anak-anak. Dia sedang bercukur dengan tenang ketika Daichi datang duduk di sebelahnya dan langsung bilang dia ingin meminta sesuatu. Bagaimana? Bilang kalau Kazuki mau mendengarkan, dia akan dapat hadiah. Apa? Apa yang kau lakukan di sana, Daichi? Kau tidak mengerti. Kau jelaskan saja pada kami. Bahkan Kazuki yang malang, yang biasanya gila, ada di sana ketakutan, dan berkata bahwa anak-anak zaman sekarang sangat berani. Tapi saat dia hendak bertanya sesuatu, penjaga datang dan menyuruh mereka berdua diam. Jadi Enomoto setuju dan bilang mereka akan bicara nanti. Dia bangkit, dan anehnya, Kazuki melihat sesuatu dalam dirinya yang membuatnya takut. Pria itu bahkan bilang bahwa hal seperti itu seharusnya ilegal, Bung. Kecuali ada sesuatu yang benar-benar terjadi di sini. Dia hanya menatap anak kita dan berkata, tidak mungkin seseorang dengan wajah semanis itu menyembunyikan magnum. Ya ampun, apa yang kubaca? Dan dia menyuruh anak kita untuk langsung bertanya. Anehnya, Daichi memintanya untuk menutup mata. Kazuki, dengan aura anehnya yang biasa, memutuskan untuk menutup mata sambil bertanya apa yang akan terjadi. Dia berpikir dia mungkin akan mendapatkan ciuman atau sesuatu. Anak laki-laki itu tidak dapat menahan wajah sempurna yang dimilikinya. Mungkin mereka harus melakukan sesuatu seperti itu, dan berakhir di sel isolasi bersama. Itu akan romantis. Dia berkata dengan lantang bahwa alih-alih seorang putri seperti anak laki-laki kita, dia lebih suka wanita yang lebih seperti ratu. Tapi tiba-tiba fantasinya hancur ketika Daichi menyuruhnya untuk segera membuka mata. Begitu dia melakukannya, dia melihat seluruh tempat itu kosong. Dan saat itu juga, dia yakin ini adalah pekerjaan si brengsek Kamishiro. Membayar tidak hanya narapidana, tetapi juga para penjaga. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang seperti dia. Daichi hanya bilang, dia ingin informasi yang Kazuki miliki tentang semua hal yang berhubungan dengan obat bius. Dia menjelaskan bahwa dia bertanya, bukan karena penasaran, tapi karena insiden yang melibatkan dirinya, berhubungan dengan barang ini, dan obat ini, mungkin telah membunuh seseorang. Dia sekarang berhadapan muka dan mengatakan dia butuh bantuan untuk mencari tahu siapa yang menjualnya. Tapi jelas, Kazuki hanya tertawa dan bertanya, apa yang terjadi jika dia menolak. Tapi, Daichi mengeluarkan pisau cukur, menempelkannya ke leher Kazuki, dan bilang dia bisa mati karena kehilangan darah. Tapi Kazuki bahkan tidak peduli, dan hanya bertanya di mana putri ini belajar mengatakan hal-hal seperti itu. Anak laki-laki, kita bilang dia tidak ingin semuanya berakhir seperti ini. Tapi tiba-tiba pria itu meraih lengannya ke arah yang berlawanan. Sebelum dia bisa melakukan apapun, pria itu mencengkeram lehernya dan membantingnya dengan wajah terlebih dahulu ke lantai. Sekarang aku takut dengan apa yang akan dilakukan orang gila ini. Dia bilang Daichi tidak seharusnya bercanda seperti itu dengan orang dewasa yang berhati murni. Namun, Kazuki kemudian menyadari ada dua tahi lalat di belakang telinga Daichi dan berkata, itu menarik. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Daichi berbalik dan mendaratkan cengkeraman tepat di titik lemahnya. Pria itu mengerang, berbalik, dan hendak menendang wajahnya. Namun, Daichi berhasil menghindar. Dengan gemetar, si aneh Kazuki bilang kalau misokisme ini bukan seleranya. Tapi, Daichi tidak main-main. Dan sekali lagi dia menghunus pisau cukurnya.
mengancam akan melakukan apa saja demi balas dendam. Pria itu tertawa dan bilang kalau hanya dengan menatap matanya saja, dia bisa tahu kalau Daichi adalah anak kecil yang sangat dilindungi. Dan tentu saja, itu membuatnya semakin gila. Bilang kalau dia lebih suka perempuan seperti itu. Di luar, mereka bertanya kepada Kamishiro, berapa lama ini akan berlangsung. Kalau mereka ketahuan melakukan hal seperti ini, mereka akan kehilangan pekerjaan. Kamishiro bilang dia sudah berjanji pada anak itu 5 menit, dan kalaupun orang itu dipecat, dia akan tetap dapat uang. Kembali di kamar mandi. Keduanya bersiap-siap untuk duel. Dan Daichi kembali lagi, mendesak, berikan saja informasinya. Tapi jelas, Kazuki bilang informasi itu tidak gratis. Dan dia ingin tahu apa yang akan dia dapatkan. Daichi hanya bilang, rencananya adalah keluar dari penjara ini dan membalas dendam pada orang yang menjebaknya. Setelah itu, dia bisa melakukan apapun yang dia mau terhadap anak itu. Kazuki bilang dia dengar anak itu dipenjara 15 tahun atas tuduhan pembunuhan. Tapi rupanya sekarang presiden ada di pihaknya. Dia pikir itu lucu. Seperti orang yang berjanji membayar tagihan setelah menang lotre. Jadi, dia dan anak itu tidak punya kesempatan. Saat itulah Daichi mengiris lengannya sendiri dan mengatakan, itu adalah sumpah darah. Pada saat itu Kazuki melihat kesedihannya di balik semua kemarahan itu. Dia menjadi emosional, sekali lagi berlutut, dan mengatakan bahwa jika Daichi benar-benar seserius itu, baiklah, dia akan bersumpah untuk membantunya juga. Tetapi tiba-tiba dia menjilati darah itu dengan mengatakan, dia menghafal gennya. Kemudian dia berbalik mengatakan, dia juga punya bekas luka sendiri. Dia menunjukkan punggungnya dan mengatakan bahwa yang ini, dia yakin dia tidak akan selamat. Dia berada di sebuah klub malam, menutup kesepakatan ketika tiba-tiba, salah satu pemasok melakukan itu di punggungnya. Pemasok itu, tepat, es yang sama yang dicari Daichi. Klub itu mungkin masih ada di suatu tempat. Seseorang di sana pasti tahu apa yang perlu dia selidiki. Daichi meraih tangannya dan berterima kasih. Mengatakan dia banyak membantu. Sementara orang gila itu semua emosional lagi. Lalu tiba-tiba, seorang penjaga muncul bertanya, apa yang mereka berdua lakukan. Keduanya terlempar ke tanah, dan para penjaga mulai mencari di area tersebut. Kazuki menatap anak kita dan berkata, mereka akan bertemu lagi, kata Abergen. Beberapa waktu kemudian, Daichi kita yang tersayang telah dijebloskan ke sel isolasi, jaket, ketat, apa-apaan ini, bung, dan makanannya dilempar melalui pintu seperti sampah. Sial. Itu tidak perlu teman-teman. Tapi Daichi tidak peduli dengan semua itu. 2 minggu penderitaan tidak ada apa-apa nih, dibandingkan dengan 15 tahan di tempot. Itu. Dia butuh energi dan tidak boleh lemah. Itulah sebabnya bung. Dia makan dari lantai tanpa ragu-ragu. Untuk mendapatkan balas dendam yang diimpikannya. Dia akan merangkak di lantai seluruh dunia. 2 minggu kemudian, pintu dibanting terbuka. Dan seseorang menyuruhnya berhenti bersikap seperti itu. Daichi hanya bilang dia pikir kurungan isolasi berakhir lebih cepat. Yang dijawab Kamishiro, bahwa dia punya pengaruh, tapi dia bukan pemilik tempat itu. Separuh penjaga, termasuk para petinggi, jelas tidak berada di bawah kendalinya. Dia berhasil memasukkan mereka berdua ke dalam sel yang sama. Sebisa mungkin, Daichi kemudian duduk di sampingnya dan berkata bahwa ia banyak berpikir selama di sel isolasi tentang kasusnya dan tentang Kamishiro, dan ia pikir sudah saatnya ia mendengar sedikit tentang kasus Kamishiro dan bagaimana mereka keluar dari penjara ini. Kalau tidak, ia tidak akan membagikan informasi rahasia yang ia dapatkan dari Kazuki. Pria tua itu bertanya, apakah ia belum punya gambaran jelas tentang siapa yang menjebaknya? Daichi berkata, ia tidak 100% yakin, tetapi kado ada dalam pikirannya, bersama dengan pria dari bar itu dan si Jogasaki sialan itu. Kamishiro hanya mengatakan bahwa intuisinya benar. Masalahnya adalah musuh itu kuat dan hanya melarikan diri dari tempat ini tidak akan cukup untuk membalas dendam. Itu sebabnya ia akan memastikan anak itu memiliki senjata untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Daichi bertanya, apakah ia sedang membicarakan mata uang kripto atau semacamnya? Kamishiro menjawab, pertama-tama, ia ingin tahu lebih banyak tentang malam kejadian tersebut. Setelah itu, keduanya mengobrol cukup lama. Kamishiro bertanya, apakah pada hari itu setelah meninggalkan bar, ia dipanggil oleh korban ke hotel. Setibanya di sana, pria yang bekerja dengannya, yang konon adalah temannya, memberinya minuman tertentu, dan tak lama kemudian, ia pingsan. Daichi bilang, bagian tentang minuman yang dicampur itu, cuma kecurigaan. Tapi dia ingat kado yang memberikannya, dan sepertinya meminta setengahnya kembali. Lagi pula,
Dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain, kenapa hal seperti itu bisa terjadi. Kamishiro bertanya, apakah semua itu karena dia terbangun di tempat tidur, dan tak lama kemudian, polisi datang. Anak kita menjawab ya, dan si kakek bilang kebetulan itu terlalu berlebihan. Lalu Daichi menjelaskan bahwa tak lama sebelumnya, ia bertemu Jogasaki, dan itulah sebabnya ia menghubunginya. Jogasaki satu-satunya pengacara yang ia kenal. Pria itu berkata, ia mengerti. Jogasaki memaksanya mengambil jalan mengaku bersalah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menghubungkan temannya itu dengan pengacara itu? Daichi tahu betul bahwa itu adalah Presiden Dagger sialan itu. Pria yang memperkenalkan Jogasaki kepadanya dan berperilaku buruk di sekitar wanita. Ia langsung mengatakan bahwa bajingan itu membunuh Sayaka dan menggunakan kado untuk menyalahkannya. Jealous. Ia mungkin juga telah menyuap Jogasaki untuk menjadi pengacara. Kamishiro berkata bahwa bahkan tanpa bukti apapun, ia yakin ketiga orang itu menjebak bocah itu. Daichi hanya bisa membayangkan bagaimana ia harus menghabiskan 15 tahun di tempat itu untuk kejahatan yang tidak ia lakukan. Semua gara-gara ketiga orang itu. Bocah itu mulai menggerak-gerak lehernya sendiri, menjadi gila ketika pria itu menyuruhnya untuk sedikit tenang. Mengingatkannya bahwa ia harus tetap berharap karena balas dendam yang manis akan segera datang. Daichi menyuruhnya untuk segera menyerahkan 50 miliar itu, dan bahwa ia sendiri yang akan menjamin orang-orang itu akan berakhir di neraka. Namun Kamishiro menghela napas, dan berkata ia tidak bisa terburu-buru. Agar rencana ini berhasil, dibutuhkan persiapan yang matang dan kesempatan yang tepat. Setidaknya butuh 1 atau 2 tahun lagi. Dan bahkan jika ia punya semua uang itu, akan sia-sia jika ia tidak tahu cara menggunakannya. Yang kurang dimiliki anak laki-laki itu saat ini adalah pengetahuan. Dia mengambil buku Count of Monte Cristo dari rak dan mengatakan ada kutipan di sana. Tunggu dan berharap. Sampai kesempatan yang tepat tiba, dia akan memberikan semua pengetahuan yang dibutuhkan kepada Daichi. Hal pertama yang akan mereka pelajari sudah ada di perpustakaan. Astaga, kau pikir isinya cuma perkelahian, pukulan, tendangan, dan tembakan? Tidak, nak. Mereka mulai dengan ekonomi. Daichi hanya mengikuti semua saran Jinda, karena sepertinya dia sudah tahu banyak. Dan lelaki tua itu bilang, dia akan mengajarinya cara membaca buku dulu. Pertama, kau perlu membaca seluruh isinya dengan cepat. Kau bahkan tidak perlu mengerti apapun pada awalnya. Kecepatan adalah yang terpenting. Dan begitulah Daichi mulai melahap semua yang ada di tempat itu. Siang atau malam, kawan, dia di penjara, dan membaca buku adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Tapi anak itu produktif, Bung. Sambil membaca, dia juga melakukan push-up satu tangan sambil membalik halaman. Tapi ketika energinya habis, jelas dia jatuh tersungkur. Kamishiro bertanya apa yang dia lakukan. Dan anak kita menjelaskan bahwa dia sedang menghafal data perusahaan. Persis seperti yang diberitahukan kepadanya. Masalahnya, ada lebih dari 4.000 data, kan? Jadi, butuh waktu. Pria itu tertawa dan berkata, gila, melakukan hal seperti itu sambil push-up. Daichi mengatakan semuanya menjadi jelas baginya ketika ia kehilangan Ruji setelah dipukuli, dan juga ketika ia melawan Kazuki. Tanpa kekuatan yang cukup, ia tak akan bisa melawan siapapun. Ia yakin bahwa pengetahuan saja tidak akan cukup. Ia membutuhkan kekuatan yang tepat untuk menggunakan pengetahuan yang ia peroleh. Pria tua itu berkata, ia benar-benar mulai memahami esensi bertahan hidup di dunia ini. Lalu dia berdiri dan berkata, baiklah, kamu sudah mengerti ekonomi. Sekarang kamu akan belajar tentang seni manipulasi. Di halaman penjara, ada seorang pria berambut hijau yang terbungkus mantel. Namanya Tako. Ketika Daichi datang untuk berbicara dengannya, pria itu terkejut dan mundur. Tapi anak kita hanya meminta untuk duduk di sebelahnya. Sambil tersenyum, dia memperkenalkan dirinya sebagai Inomoto Daichi dan bertanya apakah pria itu yang bernama Tako. Pria itu semuanya canggung, ingin tahu bagaimana mereka tahu namanya. Anak kami bilang itu hanya karena dia tidak sengaja mendengar seorang penjaga memanggil anak itu. Meski agak malu, dia bilang dia tahu itu nama yang aneh. Dan orang-orang mengejeknya karena itu. Selain itu, dia tidak suka banyak bicara. Tapi Daichi bilang dia sebenarnya mengira nama itu keren. Dan juga dia ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. Anehnya, anak itu, yang imut sekaligus pemalu, bilang dia ditangkap karena memanipulasi pasar saham. Dan sekarang dia harus menghabiskan waktu lama di sana. Masalahnya, dia tidak pandai bergaul.
Daichi menyuruhnya santai. Lagi pula, mereka terlihat seumuran, jadi bisa saja mereka berteman, jadi mereka terus mengobrol. Dan jelaskan, teman-teman, ini bagian dari pelatihan manipulator Daichi. Dan, Kamishiro memujinya dengan mengatakan dia melakukannya dengan baik untuk pertama kalinya. Anak kita mengulangi salah satu aturan. Mendengarkan 70%, berbicara hanya 30%. Lakukan kontak mata saat menanyakan sesuatu. Selalu puji, dia melakukan semua itu. Dan begitulah caranya dia berteman dengan Tako. Kamishiro bilang, mungkin terlihat sederhana, tapi bagi kebanyakan orang, tidak semudah itu. Anak itu punya kepribadian yang tepat. Anak kita hampir tidak menyadarinya. Mungkin dia sendiri yang terjerumus ke dalam penipuan lama. Dan anak kita berkomentar bahwa Tako sepertinya orang pintar yang sangat paham pasar saham. Kamishiro bilang kalau begitu, mereka harus mengajak anak itu untuk belajar tentang hal itu bersama mereka. Daichi bertanya mengapa. Apakah dia benar-benar sehebat itu, sampai-sampai mereka perlu belajar sesuatu darinya? Pria tua itu menjawab, ya, dia terkenal di industri ini. Tapi itu bukan satu-satunya alasan. Daichi harus memahami bahwa tujuan yang diinginkannya mustahil dicapai sendirian. Dia akan membutuhkan sekutu. Dan sebagai balasannya, dia akan membutuhkan kekuatan dan pesona untuk mempertahankan orang-orang seperti itu di sekitarnya. Tapi satu hal yang diakui pria tua itu, anak itu berbakat. Saat itulah Daichi berterima kasih padanya. Tetapi, ingin tahu, mengapa dia begitu baik padanya seperti ini? Pak tua itu menyuruhnya mencoba menebak, dan anak kita berkata, mungkin dia butuh bantuan orang untuk melarikan diri dari tempat ini. Dia mungkin berada dalam situasi yang mirip dengan Daichi dan ingin keluar. Pak tua itu berkata tebakan yang bagus. Namun Daichi memotongnya dan mengatakan bahwa di sisi lain, dia tidak peduli jika mereka memanfaatkannya. Dia akan menjual jiwanya kepada iblis jika itu berarti mendapatkan bantuan untuk balas dendam. Kamishiro menyuruhnya untuk tidak terlalu cemas. Semuanya akan diajarkan setelah dia lulus dari sekolahnya. Setelah itu, dia pun meninggalkan meja, meninggalkan Daichi yang agak bingung. Hari-hari berlalu, dan sang tokoh utama belajar semakin banyak dari Kamishiro. Sepanjang hari, mereka bertiga berada di perpustakaan. Tako berbicara tentang diagram, unta, hukum investasi, cara memahami pasar, dan sebagainya. Anak laki-laki kita tampak tertarik, ingin tahu tentang para pesaing. Bahkan Kamishiro ikut berpartisipasi dan mengatakan bahwa ia sangat jeli dalam memilih perusahaan yang tepat. Di malam hari, kau pikir mereka berhenti, Bung? Tidak mungkin. Dia tidur di sebelah lelaki tua yang sekarang berbicara tentang politik dan pola-pola tertentu. Bahkan ketika Daichi sedang berolahraga, Bung, ada lelaki tua di punggungnya. Kali ini mengajar bahasa Inggris. Dia melempar buku berisi 3.000 kosakata, mengatakan itu bukan tempat terbaik untuk belajar. Tetapi itulah yang mereka dapatkan. Dan tentu saja, setiap hari Daichi tidak pernah melewatkan latihan fisiknya. Dan sekarang, Bung, dia melakukan 19 pull-up. Anak itu dulu hanya melakukan 3. Dan begitulah. Waktu berlalu, pepohonan hijau menguning, lalu salju mulai turun. Begitu pemahamanku tentang musim. Dan sekarang, beberapa saat kemudian, minion kecil kita melakukan 47 pull-up satu tangan. Gila. Dia melayang sambil membaca. Dia akan mendapat 50 poin. Tako ada di sampingnya. Bilang kalau Daichi benar-benar jadi kuat. Anak itu tampak seperti manusia baja maksimum. Dan Daichi hanya bertanya apakah temannya benar-benar berpikir begitu. Semua orang sedang berlatih. Tak lama kemudian, ia bertanya kepada lelaki tua itu, apa gunanya punya perempuan? Kamishiro menjelaskan bahwa jika ada perempuan di sisinya, segalanya akan jauh lebih mudah. Anak laki-laki kami, dengan sedikit canggung, bercerita bahwa ia dulu punya pacar. Kamishiro bilang, itu tidak masalah. Ia cukup tampan untuk punya pacar. Masalah, ia terlalu baik, dan ia perlu belajar lebih banyak tentang bagaimana caranya agar semuanya berjalan lancar. Setelah itu, ia meletakkan tangan di bahu anak laki-laki kami dan berkata, kalau dia minum dengan perempuan, lakukan saja seperti ini. Ia menariknya mendekat, membisikkan sesuatu di telinganya. Anak laki-laki kami pun sedikit tersipu, ingin tahu apakah itu benar-benar berhasil. Oh, dasar orang tua kaya, ungkapkan rahasianya dengan suara tertulis untuk kami juga. Daichi ingin tahu apakah itu berhasil, dan orang tua itu bilang, ia baru akan tahu kalau ia mencobanya. Tapi ia yakin, anak laki-laki itu akan cocok dengan para perempuan, karena ia begitu berbakti kepada ibunya.
bingung. Daichi ingin tahu apa hubungan satu hal dengan hal lainnya. Pria tua itu membuat asumsi aneh. Bertanya apakah ia kembali ke masa lalu dan berkencan dengan ibunya. Bagaimana ia akan memperlakukan ibunya. Daichi kembali ke sana. Tidak mengerti omong kosong macam apa ini. Kemudian, anak laki-laki, kita ingat. Media memanggilnya wanita yang meninggal karena syok atas apa yang menimpa putranya. Dan Kamishiro hanya mengatakan, ia yakin Daichi adalah ibu yang baik. Sosok yang menjadi Daichi sebagai hasil dari orang yang membesarkannya. Agak malu Daichi, bilang dia tidak begitu yakin tentang itu. Lalu Kamishiro berkomentar bahwa dia percaya akhirat itu ada. Dan itulah sebabnya, setelah Daichi keluar dari tempat ini, dia harus mengunjungi makamnya. Dia yakin dia masih menunggu untuk bertemu dengannya. Daichi menangis terseduh-seduh, tapi aku tidak tahu kenapa. Aku masih merasa seperti orang tua itu, hanya memanipulasi anak kita. Jadi aku tidak tahu, apakah aku harus menganggapnya manis atau mencurigakan. Setidaknya kita selalu bisa mengagumi anak kita berlatih dengan perut berotot dan otot. Seberat 300 kilogram kan? Lalu bam, Kamishiro muncul lagi, memujinya. Dia menunjuk seorang pria di dekatnya, dan bertanya apakah dia melihat pria tampan dan ramping di sana. Daichi hanya berkata, ya, dan Kamishiro berkata, itu mantan pembawa acara TV, bernama Haruki. Ketika saatnya tiba, anak kita harus mulai mendekatinya, dan mengamatinya dengan saksama. Dia akan menjadi sekutu yang sangat penting, untuk melarikan diri dari tempat itu. Mengamatinya dengan saksama, dia akan menjadi sekutu yang sangat penting, untuk melarikan diri dari tempat itu. Tepat saat itu, seorang penjaga muncul, dan mengatakan, narapidana 1034, kedatangan tamu. Daichi jelas bingung. Siapa yang akan mengunjunginya setelah sekian lama? Kupikir itu akan menjadi teman, penjahat, atau semacamnya. Tapi tidak, Bung. Itu adalah seorang pria bernama Yamashita, yang bekerja untuk Departemen Investigasi Kriminal, Kepolisian. Daichi menyapa, duduk, dan bertanya, apa yang bisa ia lakukan untuk mereka berdua. Sebelum pria itu menjawab, ia dengan bersemangat bertanya, apakah mereka berencana membuka kembali penyelidikan kasusnya? Karena malu, pria gemuk itu memintanya untuk tenang. Mereka bahkan tidak ada di sana untuk membicarakan kasusnya. Mereka ingin membicarakan seseorang bernama Kamishiro Jinde. Sebelum memulai percakapan, dia meminta untuk merokok, dan anak kita mempersilahkan. Sambil menyalakan rokok, pria gemuk itu bertanya, apakah dia dekat dengan Kamishiro Jinda? Daichi bilang, mereka satu sel. Jadi mereka mengobrol sesekali. Yamashita menjelaskan bahwa pria itu tidak hanya ditangkap atas tuduhan pembunuhan, tetapi juga atas kejahatan keuangan besar-besaran. Ia dikurung dengan kerugian yang tak terkira. Dan sepertinya mereka mendengar tentang sejumlah uang yang ia sembunyikan di suatu tempat. Daichi tahu persis apa yang dia bicarakan. Mata uang kripto, orang yang kusebutkan. Dan Yamashita bilang, terus terang saja, mereka hanya ingin anak itu tahu di mana mata uang itu disembunyikan. Daichi bertanya, apakah mereka ingin dia menjadi mata-mata? Dan orang itu bilang, itu bukan mata-mata. Dia hanya akan bekerja sama dengan mereka. Itu pasti akan sangat membantu Kementerian Kehakiman. Dan mereka memberinya imbalan yang sangat pantas. Mereka bahkan bilang mungkin pembebasan lebih awal bisa saja dilakukan. Saat itu, Bung, masih ada 10 tahun lagi sampai pembebasan Daichi. Artinya, sudah 5 tahun, Bung. Dan bagian terburuknya adalah setelah sekian lama. Kamishiro Jinde sialan itu masih menjadi teka-teki. Yamashita meletakkan tangan di bahu Daichi dan berkata dia bisa melihat anak itu orang baik. Bahwa dia seharusnya tidak berada di tempat seperti itu. Astaga, dia tersenyum seperti monster dari Attack on Titan. Mengatakan, Daichi harus hidup dengan cerdas. Tapi Daichi hanya bertanya, apakah detektif itu percaya pada akhirat? Pria itu tertawa. Dan anak kita berkomentar bahwa Kamishiro adalah orang yang membicarakannya. Tiba-tiba dia berdiri dan berkata orang yang rasional seperti Kamishiro tidak akan mengatakan sesuatu seperti itu hanya untuk menyemangati seseorang. Dan itulah mengapa dia tidak akan mengkhianati pria itu. Yamashita menggigit bibirnya dan berkata, baiklah kalau begitu, tapi kau akan menyesali ini. Daichi hanya melambaikan tangan selamat tinggal, dan dengan itu, dia dibawa pergi. Aku bahkan tidak akan menyalahkan anak kita, Bung. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah mempercayai pihak berwenang lagi. Sejujurnya, sungguh lebih baik ditipu oleh orang tua daripada oleh pria gemuk sialan yang tidak pernah melakukan apapun untuknya.
Kemudian adegan beralih ke seseorang yang menuangkan Seagulls Anger. Itu Dagura, yang mengatakan anggur tahun 1995 ini luar biasa. Di ruangan bersamanya adalah Gasaki, yang bertanya apakah dia ingat Daichi Inomoto. Dia berkata, tentu saja dia ingat orang itu. Si idiot yang dulunya menjalani kehidupan yang baik, tetapi sekarang berada di balik jeruji besi. Pengacara itu berkata dia mendengar bahwa anak itu dekat dengan Kamishiro Jinda di penjara. Saat itu juga, Dagura tampak terkejut, bertanya apakah yang dia maksud adalah Jinde. Gasaki membenarkan dan mengatakan akan jauh lebih baik jika Daichi Inomoto menghilang saja. Semua ceroboh. Dagura berkata terserah. Anak itu dikurung di penjara. Apa yang akan mereka lakukan? Gasaki setuju, tetapi memperingatkannya. Anak itu ditangkap muda dengan hukuman 15 tahun. Jadi sebentar lagi, dia akan keluar. Itu sebabnya dia pikir lebih baik menangani ini lebih cepat daripada nanti. Tiba-tiba dia menelepon seseorang dan mengatakan dia punya permintaan favorit. Kembali di penjara, Haruki sedang mengobrol dengan anak kita. Ceria, dia bilang dulu juga bekerja di bar, tapi dipecat. Haruki tiba-tiba memegang bahunya dan berkata, mereka berdua orang baik. Satu lagi yang aneh di penjara ini kawan. Kurangnya wanita di sana bener-bener membuat anak-anak itu pusing. Kemudian, Daichi pergi dan lelaki tua itu bertanya, bagaimana percakapan mereka? Anak kita bilang dia tampak seperti orang baik, tapi sulit sekali membaca kepribadiannya. Selain itu, dia tersenyum dengan mulutnya, tapi tidak dengan matanya. Kamishiro menyuruhnya untuk terus mengamati dengan saksama, terutama mempercayai intuisinya. Lalu dia mengganti topik dan bertanya apakah dia ingat pria bernama Ryuji Bamba, pria yang hampir memukuli anak kita sampai mati dan dikurung sendirian sampai sekarang. Dan masalahnya, dia baru saja dibebaskan, dan dari ekspresinya, terlihat sekali dia sama sekali tidak senang dengan waktu yang dihabiskannya di sana. Lelaki tua itu memberitahu anak kita bahwa Ryuji Bamba punya adik perempuan yang sangat dia sayangi. Rupanya beberapa tahun yang lalu, dia mengalami kejadian mengerikan dan dirawat di rumah sakit sejak saat itu. Sekarang Daichi mengerti kenapa pria itu begitu marah ketika mengetahui kasusnya. Dan Kamishiro berkata bahwa terlepas dari kebenaran atau kebohongan, dia harus lebih berhati-hati. Beberapa saat kemudian di sel Bamba, semua orang ketakutan. Meskipun ia hanya duduk di sana, dengan tenang membaca majalah kecil, sampai penjaga membuka pintu dan mengatakan beberapa orang baru akan pindah ke dalam sel. Disinilah Kamishiro melambaikan tangan ke Bamba, yang, begitu melihatnya, mengatakan bahwa rupanya bajingan itu masih melakukan apapun yang ia inginkan di tempat ini. Orang tua itu mengatakan, itu tidak masalah, ia hanyalah raja penjara, yang berarti kebebasannya masih terbatas. Bamba menyuruhnya untuk mengatakannya saja, dan orang tua itu mengatakan, ia memiliki permintaan kecil untuknya. Ia mengatakan ia ingin memberitahu sesuatu tentang orang tertentu yang telah melayani di bawahnya selama beberapa waktu. Sementara itu, di luar, Haruki sedang berbicara dengan anak kita, menepuk punggungnya dan berkata untuk tidak khawatir. 10 tahun itu akan berlalu begitu cepat. Ia akan segera keluar. Di tengah percakapan, anak kita hanya Bertono Tania. Mengapa Kamishiro mengatakan orang ini akan menjadi penting dalam rencana pelariannya? Tiba-tiba, Bung, Haruki mengatakan dia tidak sabar untuk keluar dan melakukan kejahatan yang dituduhkan pada anak kita. Dia mengatakan tidak ada yang lebih baik daripada menggunakan zat tertentu untuk mengubah orang menjadi boneka. Ekspresi Daichi, tentu saja, langsung berubah, dan dia bertanya apa yang dia bicarakan. Tapi Haruki menyuruhnya untuk berhenti berpura-pura. Dia tahu mereka sama. Dia mencari tahu alasan Daichi dikurung dan menemukannya. Keduanya identik. Sementara Haruki mengatakan, Daichi perlu belajar untuk meninggalkan lebih sedikit jejak. Seseorang yang besar muncul di belakangnya. Daichi memperingatkannya, Bung, tetapi orang itu sudah dicekik. Jelas, itu Bamba. Mengatakan, dia akan membuatnya menderita seperti wanita-wanita itu. Daichi menyuruhnya untuk menunggu. Bung, tetapi Bamba memutuskan untuk meringkas situasi dengan crack. Suara gertakan bergema. Leher-leher kecil patah. Malam tiba, dan seorang dokter membuka pintu salah satu sayap. Di dalam, Kamishiro bertanya bagaimana persiapannya. Dokter mengatakan bahwa sayangnya, pria bernama Haruki terluka parah. Tanda-tanda vitalnya rendah, dan kondisinya kritis. Daichi mengatakan bahwa si idiot Bamba pergi dan menyerang orang itu. Dan yang lebih buruk adalah, Inomoto mencoba terlibat dan dipukuli juga. Dokter menjelaskan bahwa dengan peralatan yang mereka miliki di tempat ini, operasinya sangat sulit.
Tetapi mereka berhasil. Dia tidak tahu kegilaan macam apa yang mereka lakukan. Tetapi dokter mengatakan, Kameshiro luar biasa karena menangani hal seperti itu. Sementara Kameshiro memuji pria itu, ada seorang penjaga di sudut yang mendengarkan semuanya. Tiba-tiba, dia membuka pintu dan memasuki ruangan. Di tempat tidur, mereka berdua berbaring. Semuanya terbungkus perban. Dan astaga, dia menyuntikkan sesuatu ke dalam kantong infus anak kita. Dengan itu, monitor rumah sakit mulai berbunyi bip. Tapi kemudian, adegan beralih ke Seromeru, mantan pacar Daichi. Dan lihat siapa dia? Si brengsek Kadotoku. Dia membeli tiket konser penyanyi yang disukainya, dan bertanya, apakah dia ingin bersenang-senang. Tapi astaga, sudah 5 tahun berlalu, dan dia masih sedih. Bilang sayangnya, dia sedang tidak ingin melakukannya. Astaga, aku tadinya tidak terlalu memikirkan gadis ini. Tapi ternyata dia benar-benar peduli pada anak kita. Si pecundang Kadot itu melakukan semua ini dan tetap tidak mendapatkan apa-apa. Dia bertanya, apakah dia masih menunggu Daichi? Dia berhenti sejenak dan berbalik, mengatakan dia yakin Daichi tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Lalu Kadot bilang dia harus menceritakan sesuatu yang sangat menyedihkan yang didengarnya dari seorang hakim. Seromeru langsung tahu itu tentang Daichi. Dan saat itu juga pria itu berkata, sepertinya dia mengalami beberapa komplikasi dan meninggal karena serangan jantung. Saat itu, Seromeru membeku, berlutut, dan mulai menangis. Kadot memeluknya dan berkata, tidak apa-apa, memang sulit, Daichi memang orang baik. Di perpustakaan, Tako menggebrak meja, bilang Daichi cuma mau ngajak ribut. Jadi kenapa harus begitu? Kameshiro bilang dia nggak percaya. Dia beneran mati kayak gitu. Astaga, dia beneran mati? Salah satu penjaga di ruangan itu bilang, sedih banget anak itu mati. Kayak gitu, sebelum dapat pembebasan bersyarat. Apalagi mengingat dialah yang dihajar Bama. Tapi akhirnya, anak yang satunya lagi yang mati. Dokter bilang ya, masuk akal juga. Adegan kemudian beralih ke si brengsek itu, Dagura, dan juga Saki sialan yang sedang merayakan. Mereka akhirnya terbebas dari Inomoto Daichi. Kameshiro dipenjara seumur hidup, jadi mereka bahkan tidak perlu mengkhawatirkannya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menjadi raja penjara yang tidak penting bagi mereka. Dagura memuji rencana yang sempurna dan berkata bahwa sebentar lagi ia akan menghasilkan banyak uang, jadi mereka hanya perlu tetap pada jalurnya. Dengan senyum nakal, Jogasaki mendongak dan berkata bahwa akhirnya mereka tidak perlu takut lagi. Tapi, sekarang Bung, seseorang meninggalkan penjara dengan rambut hitam. Sangat jelas apa yang baru saja terjadi. Dan sipir itu berkata, ia berharap ia bisa segera pulih. Anak laki-laki itu berterima kasih atas segalanya. Dan pintu pun tertutup. Ia kemudian mengangkat tangannya untuk menghalangi sinar matahari. Dan berkata bahwa ia akhirnya keluar. Ia pergi ke makam ibunya, meletakkan bunga, dan meminta maaf karena terlalu lama berkunjung. Dari tanda di belakang telinganya, kita tahu betul siapa orang itu. Dan ia meminta maaf karena muncul dengan wajah yang berbeda. Lalu kita lihat, di rumah sakit dia bertanya, apakah mereka benar-benar memintanya untuk mati? Dan apa maksud Kameshiro dengan hal seperti ini tiba-tiba? Orang tua itu berkata bahwa, seperti yang dia katakan sebelumnya, sudah tiba saatnya baginya untuk meninggalkan hidupnya sebagai Inomoto Daichi. Dokter mengatakan mereka akan mentransplantasikan seluruh wajah dan area rambutnya. Pada dasarnya, dia akan bertukar tempat dengan orang itu. Jelas, Daichi mengatakan, ini gila, tidak mungkin operasi seperti ini bisa dilakukan. Kameshiro menjawab bahwa dia harus memanfaatkan ini. Orang di sebelahnya itu sampah, dan tidak mungkin mereka akan membiarkan sesuatu seperti itu keluar dari Temperin. Sejak awal, dia sudah memberitahunya bahwa dia perlu bersiap untuk sesuatu seperti ini di ruang operasi. Anak kami memutuskan untuk meninggalkan hidupnya sebagai Inomoto Daichi. Dan temanku, itu benar-benar seperti gaya topeng Halloween tahu. Mereka merobek semuanya dan menukar satu wajah dengan pria yang lain. Hari itu dia keluar dari ruangan itu sebagai Takahashi Haruki. Si licik itu sekarang memiliki wajah tampan. Dan berkata, jangan khawatir Bu, karena di sini dan saat ini, balas dendamnya terhadap orang-orang itu baru saja dimulai. Beberapa saat kemudian, dia sudah ada di gedung dengan wajah gendong, berendam dalam air dingin, rasanya beberapa hari telah berlalu, tepat sebelum bekas luka operasi mulai memudar. Sekarang dia harus mulai menanamkan dalam benaknya bahwa dia bukan Inomoto Daichi lagi,
melainkan Haruki. Saat itu, ketika dia terbangun di rumah sakit, dia tampak ketakutan dan bertanya, "Di mana Haruki?" Dan dokter langsung mengatakan bahwa dia telah meninggal. Rupanya dia mengalami serangan jantung, tetapi anehnya, operasinya berjalan 100% lancar. Kondisinya benar-benar stabil, dan dia masih dibius. Kameshiro sudah mengatakan bahwa jelas dia telah dibunuh. Daichi bertanya, kenapa seseorang mau datang membunuh orang itu di dalam penjara? Karena jelas Kameshiro bilang, orang yang seharusnya mati itu bukan dia. Dan ya, yang mati hari ini adalah Inomoto. Saat itu juga anak kita mengerti. Orang itu mati karena dia baru saja bertukar wajah dengannya. Entah kenapa dia agak kesal pada dirinya sendiri, karena secara tidak langsung dialah yang menyebabkan orang itu mati. Tapi, mengingat orang yang mati itu, dia pantas mendapatkan yang lebih dari itu. Dia mati dengan tenang, masih tertidur dengan sirena. Betapa mudahnya hidup. Untung dia sudah dipukuli sebelumnya. Dokter menjelaskan bahwa dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dan Kameshiro menjawab bahwa itu karma atas perbuatannya saat di luar penjara. Pasti, dia akan bersenang-senang di neraka. Pria setidaknya bersyukur karena mereka sedang memikirkan cara menenangkan Kameshiro ketika dia bangun dengan wajah lain. Sial, pasti berat. Kamu dipukuli, lalu bangun dan punya wajah lain. Rasanya seperti sapi es, tapi tidak. Loh, kamu baru saja ditipu, dan berakhir dengan wajah orang yang ditipu. Namun, sang tokoh utama Bertani Utania, apa yang akan terjadi selanjutnya? Yang dikatakan pria itu sudah jelas kan? Sekarang dia akan dibebaskan menggantikan pria itu, dan memulai balas dendamnya. Akhirnya tiba saatnya untuk menjalankan rencana yang telah dipersiapkannya selama 2 tahun terakhir. Beberapa saat kemudian, dia pergi ke kamar Haruki, mengambil ponsel, semua yang dimilikinya. Astaga, pria itu punya banyak kartu hitam, uang, ponsel, semuanya. Melihat pantulan di ponsel, dia ingat Haruki mengatakan bahwa membuat gadis-gadis, kecanduan narkoba, dan apapun itu sangat bagus. Dan dengan itu, dia berbaring berpikir itu tidak penting. Dia juga akan masuk neraka ketika dia mati. Untuk saat ini, bajingan itu bisa menunggunya di sana. Tapi di bumi, sekarang dialah yang akan memanfaatkan wajah ini. Boom! Beberapa saat kemudian, di sebuah hotel besar di Tokyo, dia terlihat sangat bergaya dengan jam tangan di pergelangan tangannya. Sepertinya, dia sudah membuat janji dengan Kameshiro untuk bertemu seseorang di sana. Sedetik kemudian, seorang pria sudah duduk di kursinya dan bertanya, apakah dia murid presiden? Daichi menjawab ya, dan memberikan kata sandi rahasianya, yaitu, tunggu, renungkan, dan miliki harapan. Pria itu kemudian menurunkan kacamata hitamnya, tersenyum, dan mengatakan namanya Sato. Daichi bertanya apa hubungan mereka, dan dia menjawab bahwa pria itu telah menyelamatkannya berkali-kali. Dia memiliki banyak musuh, tetapi juga berhasil mendapatkan banyak. Kemudian dia menyerahkan paspor anak kita yang penuh dengan dokumen. Pria itu bahkan mengganti namanya menjadi Kurisu Fuyodo. Kupikir dia akan seperti mengambil nama orang gila lainnya itu. Apapun itu, Sato kemudian bangkit dan memintanya untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Dan anak kita berterima kasih padanya. Di dalam tas, pria itu juga meninggalkan ponsel baru dan 2 bundel uang tunai. Bung! Dia ingat Kameshiro menyuruhnya untuk mulai mengonversi mata uang kripto menjadi uang sedikit demi sedikit. Jelas, Daichi masih ingin tahu mengapa Kameshiro berbuat sejauh ini untuknya. Mengapa dia memberi uang semua dukungan ini dan apa yang dia harapkan darinya. Kameshiro menjawab bahwa apa yang dia inginkan jauh melampaui balas dendam anak itu. Dan melihat uang itu, Daichi hanya bisa berterima kasih padanya untuk segalanya. Astaga! Sungguh ya, aku meragukan pria tua itu. Mungkin masih akan ada plot twist, entahlah. Tapi pria itu benar-benar memperjuangkan anak kita. Dia tiba di bandara, berlalu dengan lancar, dengan dokumen-dokumen baru. Kami sudah berangkat, aku tidak tahu kemana. Aku tahu. Dia sudah di pesawat memikirkan 3 target balas dendamnya. Tentu saja, pertama-tama dia harus menyelidiki di mana mereka berada, sumber daya yang mereka miliki, dan koneksi mereka. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memahami sepenuhnya kematian Siaka dan mengapa kesalahan ditimpakan padanya. Dan tentu saja dia akan memastikan mereka menghadapi keputusasaan yang jauh lebih besar daripada yang dialaminya. Hanya saja orang di sana itu sangat berkuasa dan berpengaruh di kota ini. Untuk saat ini, dia membutuhkan uang dan juga bantuan. Itu sebabnya dia pergi ke luar negeri untuk mendapatkan uang yang diwariskan Kameshiro kepadanya.
50 miliar dalam mata uang kripto. Wah, 3 tahun kemudian. Dan kita sudah di Tokyo, uang dari seluruh dunia mengalir ke kota ini. Membantu pembangunan, terutama dari bar dan kasino. Jelas, karena itu, kehidupan malam Tokyo jadi liar kan? Tapi, di saat yang sama, itu menciptakan kesenjangan sosial yang aneh. Dan sekarang, seorang pria di pesawat pramugari menunjukkan tubuhnya yang montok untuk menyapa pria kita, bilang mereka hampir sampai, dan dia hanya berterima kasih. Lihat, si brengsek itu, pakai anting, dan sekarang terlihat lebih tua. Melihat keluar jendela, dia bilang dia tidak percaya. Dia kembali ke tempat ini setelah sekian lama, di daerah bernama Maranachi. Orang-orang tua itu semua tersenyum, berkata, sungguh menakjubkan bertemu orang seperti dia. Rupanya anak kita, entah apa yang dia lakukan, tapi dia dikenal di sekitar sini. Dia agak pemalu, dan berkata, senang bertemu mereka juga. Dia jelas dipanggil Kirisu. Anehnya, orang-orang tua itu tidak percaya. Anak itu masih sangat muda. Lucu, karena menurutku dia terlihat tua. Pada dasarnya, takhta sudah lahir di sana. Dan orang-orang tua itu berkata bahwa berkat perang kasino, semakin banyak orang kaya yang datang ke Jepang. Pasar saham terus bergejolak. Pria yang menunjukkan tablet itu kepada protagonis tampaknya tidak terlalu ingin berada di sana. Tapi sepertinya beberapa investor Amerika sangat merekomendasikan anak itu, sehingga dia setuju untuk bertemu dengannya. Dan tentu saja, kedua orang itu sudah berencana untuk membuatnya menyetor setidaknya 200 juta. Tapi, dia membalikkan keadaan. Astaga, mereka pikir dia akan menawarkan 200 juta. Dia sudah bilang akan mulai dengan menyetor 2 miliar. Segera orang-orang itu berdiri, berterima kasih padanya, dan mengatakan mereka tidak mengharapkan sesuatu yang begitu luar biasa. Kirisu menyuruh mereka untuk tetap tenang. Dan sekarang saya agak bingung. Mereka memanggilnya Daichi Inomoto, memanggilnya Kirisu, dan sekarang saya bahkan tidak tahu. Saya pikir saya akan tetap memanggilnya Kirisu, karena akan butuh waktu lama bagi orang-orang untuk mengetahui dia Daichi. Dan semua orang akan terus menyebutnya sebagai Kirisu, dan itu akan membuat saya bingung setiap saat. Tapi Anda tahu itu dia, bukan rahasia. Beberapa saat setelah pertemuan kecil itu, dia pergi dengan para pria yang berterima kasih padanya. Pria tua itu jelas ingin lebih dekat dengan anak laki-laki itu. Ingin tahu, apakah dia bebas malam ini. Dia membuat reservasi di restoran Michelin, dan ingin dia pergi. Tapi anak laki-laki, kita memakai kacamata hitam bergaya, dan berkata tidak. Malam ini, dia punya rencana untuk malam ini. Siapa pria ini? Aku melihat beberapa lingerie di lantai, dan kupikir, dia sudah bergairah lagi di Jepang. Tapi tidak, itu bajingan Kadogo. Bajingan ini masih hidup. Jam 11 pagi, dia menyalakan alarm dan menendang gadis itu. Bertanya, berapa lama dia akan tidur. Astaga, yang satunya gila bersama pria seperti itu kan bro? Dia bingung. Ingin tahu, apa yang dia pikir dia lakukan, dan langsung menyuruhnya menghilang. Dan rupanya sekarang dia memiliki bar atau semacamnya. Gadis itu sudah berpakaian dan membanting pintu sambil mengatakan, dia yang terburuk. Tapi Kado bahkan tidak tahu siapa dia sebenarnya. Lalu sambil melihat pemandangan kota, dia menduga itu pasti gadis tak dikenal yang tidur dengannya tadi malam. Si tukang topi masih hidup enak-enak. Lihat orang ini. Dia berhubungan dengan wanita itu tanpa tahu siapa dia, lalu melompat ke BMW. Dan pergi, tinggal di rumah mewah, mengendarai mobil mewah. Katanya sekarang dia akan pergi mencari uang lebih banyak lagi. Lalu dia berada di tempat bernama Emperor's Lobby. Dan sekarang, sepertinya, dia pemilik tempat itu. Semua orang merayakan kedatangan bos. Dan salah satu pria itu muncul dengan agak canggung. Mengatakan, mereka punya tamu VP hari ini. Kado langsung terkejut, pria yang datang itu telah meminta banyak anggur dan sampahnya yang sangat mahal. Si tukang tipu itu tak bisa menyembunyikan senyumnya. Dia bisa mencium aroma uang yang datang. Siapa yang bisa menjadi orang penting di ruang VIP? Kawan-kawan, dia dikelilingi oleh orang-orang paling jahat. Si pirang itu masuk dengan canggung, meminta maaf karena mengganggu momen pribadinya. Namanya Kago. Dia pemilik tempat itu dan datang untuk menyapa anak laki-laki itu. Anak laki-laki kita bangun, dan astaga anak itu tiba-tiba terlihat seperti dari JoJo's Bizarre Adventure. Rahang macam apa itu, Bung? Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kurisu dan bilang senang bertemu dengannya untuk pertama kali. Si brengsek ini suka sekali memberi petunjuk ya. Tapi sebelum itu, haruskah kita kembali ke masa lalu sedikit? Kenapa harus kembali ke masa lalu, kawan? Tapi baiklah kan, apa yang bisa kulakukan? Kita kembali.
Seorang pria memasuki ruangan, berlutut dan bertanya, tipe gadis seperti apa yang disukainya. Dia menjawab bahwa dia memiliki minat tertentu, dan pria itu berkata dia mengerti. Jadi dia akan membawa yang terbaik. Namun, sambil melihat sekeliling, Kurisu hanya bertanya-tanya, apakah ini sekarang menjadi istana pria itu? Tak lama kemudian, pria itu meminta maaf, dan masuk dengan penjahat pertama, yang itu akan lolos uji tabrak kawan. Dia masuk dengan semua bantalan, dan memperkenalkan dirinya sebagai Mizuki. Dia merasa dirinya sendiri, dan pria yang hanya berjalan berlutut kembali lagi. Ingin tahu apa yang ingin dia minum? Pria yang penasaran itu membuka menu, menutupnya, dan berkata dia ingin semuanya. Adegan berikutnya, sampahnya meletus, dan di sanalah dia bersama para penjahat. Para gadis semua berkata, ini pertama kalinya mereka minum sesuatu yang begitu mahal. Sementara itu, para pelayan berkata, bajingan itu menjatuhkan 1 juta yen begitu saja. Tidak masuk akal. Mizuki sudah ingin tahu kan, bagaimana dia bisa begitu kaya dan begitu mengesankan di usia yang begitu muda. Salah satu dari mereka meremas lengannya, berkata dia semudah pemilik tempat itu. Sang protagonis hanya bertanya apakah tempat itu bagus, dan dia berkata tidak apa-apa. Berbeda dari kelompok lain di daerah itu, mereka bahkan tidak memiliki target penjualan. Selain itu, mereka dapat memilih pakaian apapun untuk dikenakan saat mereka mengobrol macam-macam. Ia melihat jam tangannya, dan ia tahu ia sedang pamer uang, dan sebentar lagi ia akan muncul. Dan tepat ketika ia memikirkan itu, lihat, siapa yang muncul di pintu. Saat itu ia kembali menatap gadis-gadis itu, sambil meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia harus tetap tenang. Tak ada emosi yang bisa ditunjukkan. Saat itulah si brengsek Kadot muncul di sampingnya, dan meminta maaf karena telah mengganggu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Don, dan menyebutkan nama kecilnya. Daichi berdiri sambil berkata senang bertemu dengannya, dan memperkenalkan dirinya sebagai Kurisu. Beberapa waktu berlalu, dan gadis bergaun merah itu meminta Kadot untuk berhenti membicarakan hal-hal itu. Dia berdiri di sana menceritakan kisah tentang hari di mana dia muntah sementara semua orang tertawa. Namun, sang tokoh utama senang menyadari bahwa pria itu tidak menyadari apapun. Kadot kemudian pamit dan berkata bahwa dia akan pergi. Para pria itu berpamitan dan berkata mereka akan segera bertemu lagi. Begitu itu terjadi, dia akan membayar harga untuk semua yang telah dialami anak kita. Jelas saat dia memikirkan hal itu, ekspresinya berubah, dan sepertinya pemeran utama wanita, Mizuki, menyadari sesuatu. Keesokan paginya ada seorang gadis, dan seorang pria yang tidak kukenal. Tetapi mereka berada di depan banyak layar, mengomentari perubahan harga yang aneh, dan mengatakan seseorang memanipulasi pasar. Sekarang aku tahu siapa itu. Dia anak yang ditemuinya di penjara. Yang jago saham kan? Itu sebabnya dia melihat-lihat saham. Dan julukannya di luar sepertinya. Gurita. Anak kita tertawa karena dia masih memakai benda yang sama di kepalanya sejak mereka keluar. Dalam kilas balik, kita melihat begitu dia melangkah keluar penjara, anak kita sudah ada di sana untuk menangkapnya. Dia agak bingung ingin tahu apakah dia benar-benar Daichi, yang baru saja menjawab bahwa Tako harus membantunya dengan balas dendam tertentu. Untuk apa yang perlu dia lakukan? Keahliannya sangat penting. Temannya mengatakan bahwa saat itu dia bingung dan takut. Tetapi pada saat itu Daichi meletakkan kartu di atas meja dan berkata dia harus langsung ke intinya. Ada perusahaan tertentu yang perlu dia selidiki. Jelas Anda sudah bisa melihatnya di kartu kan? K.Gu. Dia ingin menyelidiki orang-orang itu dan klub bernama Emperor yang mereka jalankan. Tako bertanya kapan, dan dia berkata seperti kebanyakan seminggu. Segera anak itu meraih semua takoyaki, apapun namanya itu, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan berkata, 3 hari sudah cukup. Anak laki-laki, kita berterima kasih padanya. Dan Tako kemudian bertanya mengapa dia ingin tahu tentang perusahaan yang bahkan tidak terdaftar di bursa saham. Tokoh utama menjawab bahwa dia pikir perusahaan itu telah melakukan berbagai kejahatan dan sudah waktunya untuk mengungkapnya. Anak laki-laki kita berkata pada dirinya sendiri bahwa kastil busuk yang dibangun orang itu dengan menghancurkan kehidupan orang-orang akan dihancurkan. Adegan berikutnya, ada sepasang kekasih yang meninggalkan hotel cinta, dan wanita itu bilang, tempat itu luar biasa. Tiba-tiba, seorang pria muncul dan mengambil foto, dan wanita itu bertanya siapa orang gila itu. Orang aneh itu memperkenalkan dirinya sebagai Oda Kazuki, seorang detektif swasta. Tunggu, biar aku lihat daftarnya di sini. Oh, astaga, itu dia teman-teman. Lagu dari penjara kan bro? Sepertinya sekarang dia juga bersama pacar kita. Setidaknya orang-orang bilang,
dia detektif yang handal. Adegan berikutnya, si gila itu ada di kafe bersama mereka berdua. Katanya lucu, dia pacaran dengan anak SMA dan masih pingsan. Suaminya pasti akan menangis kalau tahu hal seperti itu. Sial. Sepertinya situasinya lebih buruk dari yang kukira. Wanita itu bertanya apakah dia detektif swasta dan memohon agar dia tidak memberitahu suaminya. Dia bilang, dia akan membayarnya dengan cara yang luar biasa. Astaga, itu tak terhentikan. Bahkan detektif itu menderita di bawahnya. Meskipun tentu saja Kazuki tidak suka itu, dan dia hanya memintanya untuk berhenti menghina. Astaga, kedua orang bodoh di sana mulai berkeringat dingin, bro. Dan dia menyuruhnya pulang saja karena dia butuh obrolan serius dengan suaminya. Tapi begitu dia pergi, ya bro, Didi mengejar anak laki-laki itu. Langsung memberitahunya bahwa main-main dengan wanita yang sudah menikah bisa membawa masalah. Dia harus mencoba menemukan cinta sejati dengannya. Tapi anak laki-laki itu malah kabur dan mengatakan dia tidak ingin bekerja dengan itu lagi. Sementara itu, Didi bilang mustahil menemukan seseorang dan jatuh cinta. 2 tahun lalu, dia keluar dari penjara, dan jelas setelah skandal-skandal itu, tidak ada cara untuk kembali menjadi detektif. Itulah sebabnya, dia mulai bekerja sebagai detektif swasta dengan memanfaatkan koneksi yang dimilikinya di masa lalu. Karena dia memiliki catatan kriminal, dia tidak memiliki lisensi detektif. Jadi, dia bisa dibilang bekerja secara ilegal. Aku bahkan tidak tahu itu kan? Aku tidak pernah berpikir. Kuliah di mana untuk jadi detektif? Apa polisi? Kurasa begitu, kan? Apa yang kukatakan? Jelas, dari waktu ke waktu, dia harus menerima beberapa pekerjaan berisiko dan terlibat perkelahian. Bro, dia terus menerus menempatkan dirinya dalam bahaya untuk mencoba mengisi kekosongan di hatinya. Dia melihat poster tentang anak laki-laki pekerja jujur. Tetapi dia tampak tidak terlalu bersemangat. Tiba-tiba dia berteriak dan berteriak ke langit, ingin tahu mengapa sang pangeran meninggal. Jelas kan bro? Mengingat Daichi kita, dan rela menunggu anak laki-laki kita selama 15 tahun, sampai dia keluar dari penjara. Lalu dia sadar, dia lapar. Pergi ke toko di seberang jalan, memesan ramen, lalu duduk. Tapi ini takdir kan? Lihat siapa yang ada di sampingnya sedang makan ramen. Hati Didi sudah tak tahan kan bro? Si Sinting itu terus memikirkan betapa panjang bulu matanya. Mata sayu dan bibir berkilau. Si Sinting itu bilang, itulah kecantikan intens yang paling dia kagumi. Tapi tiba-tiba, dia menggelengkan kepala, bilang dia tidak boleh berpikir seperti itu. Pangerannya ada di surga. Astaga bro, orang ini gila. Anak kita berterima kasih dan langsung berdiri ya bro. Kazuki membuang semua barangnya dan mulai mencari anak itu. Jantungnya berdebar kencang dan ia bertanu-tania. Apakah ini cinta setelah 5 tahun? Kembali ke markas anak kita. Hako menjalani kehidupan investor yang baik kan? Banyak monitor yang mengawasi grafik sambil bermain game. Astaga, pasti keren banget, brengsek. Dia tahu cara menghasilkan uang, brengsek itu. Saat itulah anak kita masuk, bertanya tentang investigasi itu, dan Tako menyuruhnya datang melihatnya. Dia membuka setumpuk peta menara, pizza kecil berisi daun bawang. Coba lihat semuanya nak. Setelah menelusurinya, anak kita dengan cepat menemukan nama yang dicarinya Takara Mitsuro, pria tua itu dari awal. Pemilik segalanya di daerah itu. Lalu Tako bilang kalau Kadot mungkin namanya tercantum di kartu sebagai pemilik, tapi dia hampir tidak punya saham di tempat itu. Karasu berkata, tentu saja, itu sudah jelas. Ada orang-orang di balik layar yang mengendalikan semuanya. Tapi sekarang saatnya baginya untuk mulai membayar harga atas keterlibatannya dalam semua ini. Tako sudah mengerti dan bertanya, apakah mereka orang-orang yang menjebak Daichi Inomoto? Orang-orang itu membenarkannya, dan temannya berkata bahwa bajingan-bajingan itu tidak bisa dimaafkan. Lalu ia menepuk temannya dan berkata, pertama, mereka butuh sekutu baru. Misi Tako saat ini hanyalah mengelola uang Kamishiro dan mengembangkannya. Anak laki-laki itu menjawab bahwa ia tidak perlu khawatir dan mudah menghasilkan uang jika sudah punya uang. Lalu anak laki-laki, kita berkata mereka juga membutuhkan informan dari dunia bawah. Orang-orang itu pasti telah melakukan kejahatan lain selain kasusnya sendiri. Dan kuncinya jelas ada pada narkoba yang mereka gunakan dan produksi. Namun, sambil melihat sekeliling, Kurisu hanya bertanya-tanya, apakah ini sekarang menjadi istana pria itu? Tak lama kemudian, pria itu meminta maaf dan masuk dengan penjahat pertama. Yang itu akan lolos uji tabrak kawan. Dia masuk dengan semua bantalan,
dan memperkenalkan dirinya sebagai Mizuki. Dia merasa dirinya sendiri, dan pria yang hanya berjalan berlutut kembali lagi. Ingin tahu apa yang ingin dia minum. Pria yang penasaran itu membuka menu, menutupnya, dan berkata dia ingin semuanya. Adegan berikutnya, sampahnya meletus, dan di sanalah dia bersama para penjahat. Para gadis semua berkata, ini pertama kalinya mereka minum sesuatu yang begitu mahal. Sementara itu, para pelayan berkata, bajingan itu menjatuhkan 1 juta yen begitu saja. Tidak masuk akal. Mizuki sudah ingin tahu kan, bagaimana dia bisa begitu kaya dan begitu mengesankan di usia yang begitu muda. Salah satu dari mereka meremas lengannya, berkata dia semudah pemilik tempat itu. Sang protagonis hanya bertanya apakah tempat itu bagus, dan dia berkata tidak apa-apa. Berbeda dari kelompok lain di daerah itu, mereka bahkan tidak memiliki target penjualan. Selain itu, mereka dapat memilih pakaian apapun untuk dikenakan. Saat mereka mengobrol macam-macam, ia melihat jam tangannya, dan ia tahu, ia sedang pamer uang dan sebentar lagi ia akan muncul. Dan tepat ketika ia memikirkan itu, lihat, siapa yang muncul di pintu. Saat itu ia kembali menatap gadis-gadis itu sambil meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia harus tetap tenang. Tak ada emosi yang bisa ditunjukkan. Saat itulah si brengsek Kadot muncul di sampingnya dan meminta maaf karena telah mengganggu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Don dan menyebutkan nama kecilnya. Daichi berdiri sambil berkata senang bertemu dengannya dan memperkenalkan dirinya sebagai Kurisu. Beberapa waktu berlalu, dan gadis bergaun merah itu meminta Kadot untuk berhenti membicarakan hal-hal itu. Dia berdiri di sana menceritakan kisah tentang hari di mana dia muntah sementara semua orang tertawa. Namun, sang tokoh utama senang menyadari bahwa pria itu tidak menyadari apapun. Kadot kemudian pamit dan berkata bahwa dia akan pergi. Para pria itu berpamitan dan berkata mereka akan segera bertemu lagi. Begitu itu terjadi, dia akan membayar harga untuk semua yang telah dialami anak kita. Jelas saat dia memikirkan hal itu, ekspresinya berubah, dan sepertinya pemeran utama wanita, Mizuki, menyadari sesuatu. Keesokan paginya ada seorang gadis dan seorang pria yang tidak kukenal. Tetapi mereka berada di depan banyak layar, mengomentari perubahan harga yang aneh, dan mengatakan seseorang memanipulasi pasar. Ah, sekarang aku tahu siapa itu. Dia anak yang ditemuinya di penjara. Yang jago saham kan? Itu sebabnya dia melihat-lihat saham, dan julukannya di luar sepertinya. Gurita, anak kita tertawa, karena dia masih memakai benda yang sama di kepalanya sejak mereka keluar. Dalam kilas balik, kita melihat begitu dia melangkah keluar penjara, anak kita sudah ada di sana untuk menangkapnya. Dia agak bingung ingin tahu apakah dia benar-benar Daichi, yang baru saja menjawab bahwa Tako harus membantunya dengan balas dendam tertentu. Untuk apa yang perlu dia lakukan? Keahliannya sangat penting. Temannya mengatakan bahwa saat itu dia bingung dan takut. Tetapi pada saat itu Daichi meletakkan kartu di atas meja dan berkata, dia harus langsung ke intinya. Ada perusahaan tertentu yang perlu dia selidiki. Jelas Anda sudah bisa melihatnya di kartu kan? Kadot Gu. Dia ingin menyelidiki orang-orang itu dan klub bernama Emperor yang mereka jalankan. Tako bertanya kapan dan dia berkata seperti kebanyakan seminggu. Segera anak itu meraih semua takoyaki, apapun namanya itu, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan berkata, 3 hari sudah cukup. Anak laki-laki, kita berterima kasih padanya. Dan Tako kemudian bertanya mengapa dia ingin tahu tentang perusahaan yang bahkan tidak terdaftar di bursa saham. Tokoh utama menjawab bahwa dia pikir perusahaan itu telah melakukan berbagai kejahatan, dan sudah waktunya untuk mengungkapnya. Anak laki-laki kita berkata pada dirinya sendiri bahwa kastil busuk yang dibangun orang itu dengan menghancurkan kehidupan orang-orang akan dihancurkan. Adegan berikutnya, ada sepasang kekasih yang meninggalkan hotel cinta, dan wanita itu bilang, tempat itu luar biasa. Tiba-tiba, seorang pria muncul dan mengambil foto, dan wanita itu bertanya siapa orang gila itu. Orang aneh itu memperkenalkan dirinya sebagai Oda Kazuki, seorang detektif swasta. Tunggu, biar aku lihat daftarnya di sini. Oh, astaga, itu dia teman-teman. Lagu dari penjara kan bro? Sepertinya sekarang dia juga bersama pacar kita. Setidaknya orang-orang bilang dia detektif yang handal. Adegan berikutnya si gila itu ada di kafe bersama mereka berdua. Katanya lucu, dia pacaran dengan anak SMA dan masih pingsan. Suaminya pasti akan menangis kalau tahu hal seperti itu. Sial. Sepertinya situasinya lebih buruk dari yang kukira. Wanita itu bertanya, apakah dia detektif swasta, dan memohon agar dia tidak memberitahu suaminya. Dia bilang,
dia akan membayarnya dengan cara yang luar biasa. Astaga, itu tak terhentikan. Bahkan detektif itu menderita di bawahnya. Meskipun tentu saja Kazuki tidak suka itu, dan dia hanya memintanya untuk berhenti menghina. Astaga, kedua orang bodoh di sana mulai berkeringat dingin bro. Dan dia menyuruhnya pulang saja karena dia butuh obrolan serius dengan suaminya. Tapi begitu dia pergi, ya bro, Didi mengejar anak laki-laki itu. Langsung memberitahunya bahwa main-main dengan wanita yang sudah menikah bisa membawa masalah. Dia harus mencoba menemukan cinta sejati dengannya. Tapi anak laki-laki itu malah kabur dan mengatakan dia tidak ingin bekerja dengan itu lagi. Sementara itu, Didi bilang mustahil menemukan seseorang dan jatuh cinta. 2 tahun lalu, dia keluar dari penjara dan jelas setelah skandal-skandal itu, tidak ada cara untuk kembali menjadi detektif. Itulah sebabnya dia mulai bekerja sebagai detektif swasta dengan memanfaatkan koneksi yang dimilikinya di masa lalu. Karena dia memiliki catatan kriminal, dia tidak memiliki lisensi detektif, jadi dia bisa dibilang bekerja secara ilegal. Aku bahkan tidak tahu itu kan. Aku tidak pernah berpikir, kuliah di mana untuk jadi detektif? Apa polisi? Kurasa begitu kan? Apa yang kukatakan? Jelas. Dari waktu ke waktu dia harus menerima beberapa pekerjaan berisiko dan terlibat perkelahian. Bro, dia terus-menerus menempatkan dirinya dalam bahaya untuk mencoba mengisi kekosongan di hatinya. Dia melihat poster tentang anak laki-laki pekerja jujur, tetapi dia tampak tidak terlalu bersemangat. Tiba-tiba dia berteriak dan berteriak ke langit, ingin tahu mengapa sang pangeran meninggal. Jelas kan bro, mengingat Daichi kita dan Daya rela menunggu anak laki-laki kita selama 15 tahun, sampai dia keluar dari penjara, lalu dia sadar, dia lapar. Pergi ke toko di seberang jalan, memesan ramen, lalu duduk. Tapi, ini takdir kan? Lihat siapa yang ada di sampingnya sedang makan ramen. Hati Didi sudah tak tahan kan bro? Si Sinting itu terus memikirkan betapa panjang bulu matanya, mata sayu, dan bibir berkilau. Si Sinting itu bilang, itulah kecantikan intens yang paling dia kagumi. Tapi tiba-tiba, dia menggelengkan kepala. Bilang dia tidak boleh berpikir seperti itu. Pangerannya ada di surga. Astaga bro, orang ini gila. Anak kita berterima kasih dan langsung berdiri ya bro. Kazuki membuang semua barangnya dan mulai mencari anak itu. Jantungnya berdebar kencang dan ia bertanya-tanya, apakah ini cinta setelah 5 tahun. Kembali ke markas anak kita, Hako menjalani kehidupan investor yang baik kan? Banyak monitor yang mengawasi grafik sambil bermain game. Astaga, pasti keren banget. Brengsek, dia tahu cara menghasilkan uang. Brengsek itu. Saat itulah anak kita masuk, bertanya tentang investigasi itu, dan Tako menyuruhnya datang melihatnya. Dia membuka setumpuk peta menara, pizza kecil berisi daun bawang. Coba lihat semuanya nak. Setelah menelusurinya, anak kita dengan cepat menemukan nama yang dicarinya, Takara Mitsuro. Pria tua itu dari awal pemilik segalanya di daerah itu. Lalu Tako bilang kalau Kadot mungkin namanya tercantum di kartu sebagai pemilik, tapi dia hampir tidak punya saham di tempat itu. Karasu berkata, tentu saja, itu sudah jelas. Ada orang-orang di balik layar yang mengendalikan semuanya. Tapi sekarang saatnya baginya untuk mulai membayar harga atas keterlibatannya dalam semua ini. Tako sudah mengerti dan bertanya, apakah mereka orang-orang yang menjebak Daichi Inomoto? Orang-orang itu membenarkannya, dan temannya berkata bahwa bajingan-bajingan itu tidak bisa dimaafkan. Lalu ia menepuk temannya dan berkata, pertama, mereka butuh sekutu baru. Misi Tako saat ini hanyalah mengelola uang Kamishiro dan mengembangkannya. Anak laki-laki itu menjawab bahwa ia tidak perlu khawatir dan mudah menghasilkan uang jika sudah punya uang. Lalu anak laki-laki kita berkata, mereka juga membutuhkan informan dari dunia bawah. Orang-orang itu pasti telah melakukan kejahatan lain selain kasusnya sendiri. Dan kuncinya jelas ada pada narkoba yang mereka gunakan dan produksi. Si brengsek yang penasaran itu naik ke tempat tidur, jelas-jelas memikirkan penyelidikan yang harus dia lakukan. Ketika dia bertanya apakah dia gugup, tiba-tiba dia meraih sesuatu yang jatuh di tempat tidur. Dan dia bilang, ini pertama kalinya. Jadi dia harus lembut. Sekarang kau benar-benar gila ya gadis? Dia bodoh. Aku tidak cukup bodoh untuk mempercayai hal seperti itu. Tapi gadis sialan itu mulai berguling-guling di spray dan yang bisa dia pikirkan hanyalah saatnya mencari mata-mata. Bro, sialan. F keluar bab selanjutnya akan dibuka dengan hasil malam itu tapi tidak. Itu dia. Hanya menatap, bertanya-tanya, apakah ini benar langkah untuk membuatnya bergantung padanya. Dia bisa menyuruhnya menyelidiki Kadot,
atau seluruh istana kaisar. Mizuki tampak sangat emosional ketika dia bertanya, apakah yang dia inginkan adalah uang. Jika memang begitu, dia hanya perlu mengatakan berapa banyak. Dia berdiri, gemetar, bertanya apa yang dia bicarakan. Tapi Kurisu pergi sambil penasaran. Apakah yang dia inginkan hanyalah uang? Apa dia mau 50.000? 100.000? Atau lebih? Astaga, raut wajahnya berubah. Kasihan sekali. Sepertinya dia benar-benar menyukai anak kita. Atau dia memang aktris yang sangat bagus. Ia lalu meyakinkan dirinya sendiri untuk berhenti. Bersikap naif hingga ia lelah dengan sikapnya selama ini. Si malang itu berdiri tak percaya, gemetar, dan berkata ia tidak melakukan ini demi uang. Tiba-tiba ia menangis dan menjerit putus asa, menyuruhnya berhenti menghinanya seperti itu. Kurisu hanya menundukkan kepala dan meminta maaf. Setelah itu, ia berkata akan meninggalkan tempat itu setelah membayarnya, tetapi ia tetap pergi. Aduh, cerita Jepang memang selalu begini ya. Pasti ceritanya berdasarkan cowok Jepang. Mereka selalu menganggap keren banget kalau cowoknya nggak pernah ngapa-ngapain. Kayak, aku terlalu stylish buat dapetin cewek. Kalau cowok Cina gila itu, dia pasti udah ngacak-acak barnya. Biar lebih keren loh. Tapi dia malah ngasih peringatan ke cewek itu, supaya keluar dari tempat itu. Aku sih maafin dia. Soalnya di mobil dia udah sadar, kalau cewek itu bukan orang yang tepat buat jadi mata-mata. Cewek itu terlalu baik. Dan lebih baik, nggak usah libatkan dia dalam semua ini. Dasar malaikat pelindung, si brengsek itu. Besoknya dia ada di sana bro. Di depan sekolah, tempat dia dulu bersekolah. Semua cewek yang lewat terkesan, bilang dia, cowok ganteng banget, tiba-tiba berdiri di sana. Dia ngeliatin murid-murid, dengerin mereka ngomongin ujian sekolah, dan segala macem. Dan dia ingat, itu masa paling bahagianya. Waktu tugasnya cuma sekolah, dia punya teman ngobrol, dan ibunya masih hidup. Aduh, hidup anak itu kejam banget ya. Momen paling bahagianya. Dan ibunya udah di rumah sakit. Sayang bentit aku maafin. Kamu keren banget, meskipun gak deket-deket sama cewek-cewek di klub. Dan tentu saja dia tidak lupa bahwa dia kehilangan semua itu hari itu. Dia meninju dinding dan bertanya mengapa bajingan itu melakukan hal seperti itu padanya. Beberapa saat kemudian, Taku muncul di sana, memandang keluar dari sebuah gedung mewah, dan berkata bahwa pemandangannya indah. Kurisu tidak terlalu bersemangat dan ingin tahu apa langkah selanjutnya. Kurisu mengatakan ada 3 orang yang jelas-jelas dia butuhkan untuk membalas dendam pada bajingan. Kadogu itu, bajingan kaya yang biasa pergi ke bar, pengacara sialan itu, yang merusak hukumannya, bajingan yang terlibat dalam kematian Sayaka. Dia yakin salah satu dari ketiganya terlibat dalam kematian Sayaka, tetapi 2 lainnya berperan dalam pemenjaraannya. Masalahnya, dia harus berhati-hati. Karena begitu dia membunuh yang pertama, yang lain akan mulai menyelidikinya. Itulah sebabnya dia perlu mengenal ketiganya dan mempersiapkan segalanya sebelum bertindak. Namun, Taku bilang, benar, dia baru bertemu Kado. Jadi bagaimana dia bisa terhubung dengan 2 lainnya? Kurisu bilang itu tidak akan sulit karena mereka mengadakan pesta besar-besaran. Dan sepertinya siapapun yang punya banyak uang atau pengaruh di kota ini selalu diundang atau semacamnya. Karena Kado mengincarnya, undangan itu akan segera datang. Dia bahkan menyadari Kado sedang mengawasinya dari sudut, jadi dia tahu itu hanya masalah waktu. Bahkan temannya berkomentar bahwa anak itu akan sangat lambat dalam balas dendam ini kan? Kurisu menjawab bahwa tidak perlu terburu-buru. Dia ingin membuat orang-orang ini menderita untuk waktu yang lama. Membunuh mereka begitu saja tidak akan menyenangkan. Malam harinya di hotel, dia bertanya tentang Mizuki. Dan pria itu berkata, sayangnya, dia jarang muncul akhir-akhir ini. Jelas dia tidak perlu khawatir tentang tamu. Mereka punya banyak gadis cantik di sana. Kurisu berterima kasih padanya, lalu menyuruhnya membawa 1 lagi, dan tetap di sana, sambil berpikir bahwa, ya, Mizuki benar-benar pergi setelah Luke menyuruhnya. Dia bertanya-tanya, apakah itu memang niatnya? Tapi pada akhirnya, mungkin itu lebih baik untuknya. Dia perlu menemukan wanita yang lebih bernafsu, seseorang yang lebih mudah dimanipulasi. Wah, hanya ada persaingan ketat di tempat ini. Tunggu, tapi sekarang setelah kulihat, wajah anak kita berubah. Itu mantan pacarnya yang bekerja di tempat itu. Sialan, semuanya sudah berakhir. Si brengsek Kadoat itu kan bro, mencuri gadis itu, tidak mendapatkan apa-apa, dan masih saja melemparkannya ke sana. Dia membebaskan seorang bajingan. Dan tentu saja saat Kurisu melihat saudaranya